Oke, sebelumnya mungkin intro dikit ke teman-teman. Jadi hari ini kita melanjutkan sesi sharing SAI kita ya. Jadi memang ini agendanya kita laksanakan secara rutin per bulan. Jadi sebulan sekali aja biar nggak terlalu banyak. Tapi harapannya teman-teman bisa antusias dan um, info-info yang diberikan itu juga berguna gitu. Nah, kali ini kita obrolannya berkaitan sama uang. Jadi nanti kayaknya seru nih yang bakal disampaikan sama Kalam. Jadi nanti Kalam akan ngelit untuk share beberapa info. Nah, kalau ngomongin tentang financial talk tuh memang sebenarnya bakal banyak ya Lam yang bisa diomongin gitu ya. Cuman mungkin karena ini awal jadi kita start dari mindsetnya dulu gitu. Jadi mungkin itu topik yang kemarin di propose sama Kalam dan harapannya nanti teman-teman bisa akses juga ya. Kalau misalnya ada yang mau nyampein pendapat juga misalnya atau mungkin ada pengalaman gitu yang relate bisa disampaikan juga gitu. Feel free. Oke, mungkin itu aja. Aku langsung handover ke Kalam. Oke, ya, thank you Ali udah arrange di session ya. Ya, halo teman-teman semua. Mungkin di sini ada beberapa nama yang kayaknya dari teman-teman baru ya, gitu. Mentor baru ada yang udah lama juga, gitu. Jadi um, happy to share with you juga sih hari hari ini. Mungkin nanti sebenarnya materi nggak terlalu banyak, ya kayak pada umumnya pemateri gitu biasa ngomong kayak gitu tapi beneran nggak terlalu banyak. Em, Nanti mungkin lebih banyak diskusinya aja kayak ya gitu karena lebih ke sharing jadi nanti di sini aku yakin pasti ada yang udah em, ya mungkin backgroundnya dari finance ataupun dari em, sekarang industri di finance ataupun mungkin tertarik di dunia finance juga gitu ya. Mungkin kemarin Ali minta tolong aku buat ngisi ini, tapi karena mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, di sini aku kan background teknik ya, gitu. Jadi sebenarnya agak sedikit jauh, tapi mungkin lately karena di profesional jadinya banyak belajar sendiri dan tahu gitu ya, thought prosesnya. Jadi ya mungkin sedikit sharing lah malam ini relate to um, financial literacy. Nanti mungkin spesifiknya ke capital market gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya em, ya yang aku pahami sejauh ini sih ya, memang banyak apa namanya ahli ekonom ataupun ahli capital market ataupun investor-investor itu yang sebenarnya em, dalam mengambil keputusan finansial ataupun investmentnya itu sebenarnya nggak neko-neko gitu. Jadi malah lebih banyak belajar mindsetnya gitu. Makanya di sini kemarin aku diskusi sama Ali kayaknya kita lebih bisa bring up mindsetnya gitu. Karena at the end of the day itu yang menurutku benang merah ya dari setiap orang-orang yang mungkin nanti aku akan coba share ke teman-teman gitu ya. Ya berkaitan dengan materinya. Tapi sebelum aku mulai nih, aku mau tahu dulu nih audiensnya gitu ya, Li ya. Jadi biar nggak takutnya nanti ada yang ngerasa ini terlalu gampang ataupun justru sebaliknya ada yang berat gitu ya. Nah, aku di sini mau minta reactionnya dong. Mungkin nanti ini kan karena di record ya. Mungkin teman-teman lihat. eh, tapi yang di sini aja 14 yang udah pernah apa ya? Mungkin aku spesifik kalau financial literacy mungkin ya udah tahu hampir ya aku assume udah tahu lah. Tapi mungkin nanti spesifiknya lihat tuh capital market terutama ke saham. Kira-kira ada yang udah aktif nggak ya? Ataupun menyentuh instrumen aset lainnya lah, emas, obligasi, reksadana, mungkin boleh di komen aja nggak teman-teman? Boleh komen siapa yang atau raise hand gitu, ya atau kasih reactionnya. Em, oke, Sabia RDPU, oke. Ada lagi mungkin yang udah pernah, biar aku tahu nih gitu ya, audiensnya nanti. Oke, Oci nabung sama zakat ya. Oke. Wawan, oke, raise hand. Em, Siapa lagi masih belajar? Agung, oke. Siapa nih? Arso, Andre, Sang, Ayu.
Terus ada Arafi, baru Reksana juga Ali, thank you. Ya, ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Yang lain gimana? Baru pertama kali atau udah tahu atau tahu baru financial literacy, udah pinter accounting? Mungkin aku nggak tahu di sini berapa banyak yang hobi nonton film, yang tahu film Home Sweet Loan, mungkin sebatas itu ya, pembukuan gitu ya, bikin spreadsheet simple. Oke, Arafi udah belajar saham sedikit-sedikit, ya. Wah, Arafi nih fotonya ini udah ini nih ya, udah nggak tahu ini kerja atau em, magang atau udah salah satu emiten nih kalau misalnya kita nyebut di sahamnya. Iya ya, iya betul. Apa? AV, apa namanya, Home Sweet Loan itu salah satu contoh finansial apa, manajemen finansial gitu, teman-teman kalau nggak sadar ya. Itu common, itu film yang bagus banget kalau menurutku ya. Maksudnya despite dari mungkin dari film-film yang lainnya gitu, hegemoni yang, mungkin orang kadang kalau ngomongin finance atau topik kayak gini tuh berat gitu rasanya, tapi ternyata bisa di-bring dengan apa, komoditas lokal gitu ya, yang sangat relate gitu ke kita. Kondisi orang yang mungkin gaji UMR, terus tapi pengen punya impian punya rumah, kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya teman-teman yang belum nonton bagus banget tuh. Ave kayaknya bisa cerita tuh, banyak filmnya. Ya, dan, mmm, aku sedikit sebelum mulai ya, intermezzo dulu. Jadi, film itu tuh dibuat sama pendiri GoPay juga anyway, gitu, yang kalau teman-teman belum tahu ya. Jadi, dan dia itu salah satu pencetus QRIS di Indonesia. Jadi, ya, mmm ya, maksudnya sangat kena sih gitu ya, dari komoditas lokalnya gitu ya, terus juga, apa namanya, cara pembawaannya itu sangat relate gitu. Jadi buat teman-teman yang belum nonton Home Sweet Loan, boleh ditonton gitu ya. Ini jadi promosi film, tapi nggak apa-apa itu bagus kok. Arafi lagi, cuma lomba kemarin Mas mau begitu, oke. Ya 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 ya. Oke. Oke, berarti most likely baru Arafi aja ya, gitu. Tadi Ali sama Reksadana mungkin ya. Jadi I assume semoga topiknya hangat gitu, maksudnya baru, nggak nggak teman-teman nggak banyak yang tahu, karena kalau ya kalau nanti banyak yang tahu udah atau udah you don't say gitu ya, nanti kita banyak diskusi aja lah ya, gitu. Jadi aku juga bisa belajar. Oke, em, ya langsung masuk ke materi dulu. Oke, nah ini dia. Ya, oke teman-teman, jadi hari ini, sebenarnya aku mau sharing sedikit sih, in practical, sebenarnya ya aku belum bisa dikatakan expert, tapi ya mungkin, long story short, mmm, aku sebenarnya udah terpapar, tentang saham itu udah cukup lama ya teman-teman, tapi memang baru actively apa, bukan main ya, ini harus dihindarkan kata-katanya juga. Berinvestasi saham itu adalah, mulai 16 punya akun saham itu dari 2016. Jadi bayangin hampir 10 tahun ya, gitu. Tapi baru aktifnya itu mungkin 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Karena, mmm, apa ya, modalnya baru kekumpul juga, gitu. Jadi, namanya capital market, depannya aja udah capital market ya, teman-teman. Jadi teman-teman memang harus punya modal dulu, gitu. Nah, tapi ini berkaitan lah dengan manajemen finansial kita gitu. Dan aku juga sebenarnya merasakan dulu sebelum kenal ini semua, ya aku masih, mungkin tadi Oci bilang ya, masih kenal nabung sama zakat, ya mungkin dulu aku pun juga merasakan itu gitu, cuma kenal taunya nabung doang gitu. Tapi ternyata, mmm, ya banyaklah, dunia ini udah banyak yang kita nggak tahu, iceberg-nya itu banyak banget teman-teman. Jadi, terkait finansial ini memang kapitalisnya luar biasa, apalagi, US gitu ya, banyak negara-negara yang, apa namanya, underlying negaranya itu ya dari perputaran bagus, bukan dari industri ataupun teknologi gitu awalnya, tapi dari, financing gitu ya. Jadi ya itu, ini
teman-teman perlu, aku cuma ini sebenarnya nanti banyak lebih tips gitu ya, bagaimana mengelola keuangan teman-teman gitu ya. Nah, tadi 2016 aktif, terus sekarang ini biar biar paling enggak walaupun aku bukan expert, masih bisa teman-teman dengerin lah ya, simak dalam 1 atau 2 jam ke depan. Ya aku, 2 tahun terakhir itu gabung ke komunitas saham gitu ya teman-teman. Jadi ya cukup ketemu banyak orang-orang yang, mmm, apa namanya, udah jauh lebih hebat lah gitu ya, secara mindset, secara pemikiran, secara, banyak hal lah gitu. Jadi, banyak yang kita anggap selama ini sebagai ketakutan, ternyata itu bisa jadi peluang buat orang-orang. Adapun yang kita rasa itu sebagai peluang ataupun kesenangan, tapi ternyata itu adalah ketakutan bagi segelintir orang. Gitu. Nah, itu menariknya dunia investasi dan financing ya. Makanya teman-teman, mungkin di sini yang dari social studies, geopolitik, hubungan internasional, makroekonomi, mikroekonomi, semoga bisa kerangkum juga di sini gitu. Nanti aku sedikit sharing juga. Sekarang ada konflik Iran Israel, terus ada Mr. Trump yang lagi menjabat gitu ya, apa implikasinya, terus juga Cina yang sekarang lagi hyping banget ya di every industry gitu. Jadinya ini cukup menarik sih. Makanya hopefully ini juga belum telat, seharusnya belum telat ya, karena anyway, mungkin disclaim di awal juga kita akan menuju krisis nih teman-teman gitu. Ya agak serem ya di awal ngomong udah krisis, tapi ya mau nggak mau itu akan terjadi gitu. Jadi udah sebagai siklus ekonomi rutinan gitu. Makanya mungkin ada kesempatan di sini 15 sekitar 15 orang di sini, full nanti 18 ya teman-temannya juga bisa ngasih tahu ke teman-temannya ataupun keluarganya, biar bisa memitigasi hal-hal tersebut gitu ya. Jadi judulnya Rich Mindset in Stock Investment nih. Oke. Nah, bagian pertama aku mau jelasin dulu nih, gimana sih ya teman-teman sebelum teman-teman itu bisa masuk ke apa namanya, financial freedom lah ya. Intinya sebenarnya kalau aku rasa, setiap tujuan finansial ataupun kondisi finansial kita pasti ada ujungnya ya, paling enggak dari teman-teman itu financial freedom. Nah, freedom-nya ini kan definisi beda-beda, ya bisa tergantung masing-masing lah ya, tapi anyway ya tujuannya ke sana gitu. Jadi gimana caranya kita punya mengumpulkan certain of apa, capital ataupun aset, yang bisa teman-teman, cukupkan untuk kebutuhan expenses dan liabilities-nya gitu. Jadi utang dan kebutuhan teman-teman itu tercukupi gitu. Nah, ini juga ya ini aku mulai dengan quotes, Warren Buffett ya. Jadi yang belum tahu Warren Buffett itu adalah, apa ya, kita nyebutnya The Oracle of Ohama. Jadi, si Warren Buffett ini adalah, investor yang cukup legend ya, masih eksis walaupun dia kemarin step down as a CEO dari perusahaan, capital-nya dia gitu, karena udah tua juga, 90 tahun. Jadi, nah ini kita mulai dari mindset juga nih teman-teman. Mungkin simple ya, kata-katanya itu, mmm, kalau teman-teman tahu mungkin kalau kita nggak pernah bisa bikin uang itu, bekerja buat kita, kita akan kerja sampai mati gitu ya. Nah ini sebenarnya mungkin teman-teman apa namanya, mmm, apa namanya, sering ya dengar istilah inilah ya, walaupun mungkin ya mungkin Warren Buffett juga mengutip ya, beberapa apa namanya, thought dari orang-orang gitu. Ya jadinya, mungkin di sini, aku mau sampein itu dulu gitu karena, sebenarnya, tadi, Oci sempat mention masalah nabung tuh. Nah nanti ini juga relate sih ke gimana caranya teman-teman, manage finansialnya gitu ya. Nah, sebelum aku mulai lagi tanya lagi nih, ini sebenarnya lebih baik diskusi juga. Boleh komen dong teman-teman. Teman-teman, memaknai uang itu apa sih buat teman-teman? Ya. Iya Mbak, aku habis dari rumah Mbakku ya mau nyebut. Ada yang boleh komen? Oh, Eva, iya money ya. is everything. Oke. Lanjut. Apa nih jujur ada Nggak mau saham dikit juga lagi di ya. sini. Hmm. Oke, Sama AV udah masuk saham Tapi juga ya. Namanya belajar. Buffett, mana enggak ya? Eva. Oke, money is everything. Salah 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 alat apa?
Salah satu alat buat bahagia, oke, Wahyu. Ada lagi media untuk lebih banyak opsi. Oke, uang buat nikah. Iya bener loh, punya duit bikin senang mental, oke. Ya, ada lagi yang mau komen? Wih, Wawan jawabannya mantap nih. It's a tool. Oke, tapi kalau udah kebanyakan uang nanti bentuk kebahagiaannya beda lagi. Oke. Ada lagi? Money is everything, uang realita, uang buat nikah. Ada lagi teman-teman yang di bawah? Nggak ada? Oke. Ya. Nah, aku ya 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 ya. Di sini ada dua sih yang jawabnya. Nah, ini menarik nih. Em, Mungkin aku mau sharing sedikit ya, teman-teman. Betul sih, kita lately mungkin ya in fact gitu ya, teman-teman. Mindset sebenarnya bisa dibilang masih migrating juga, tapi anyway, dulu gitu ya, uang itu juga aku pun menganggap ya sebagai bahkan sebagai goals ya. Ini tadi Eva bilang money is everything ya, mungkin something like that gitu. Jadi ya, mmm, apa namanya, ya realita gitu ya, kata kata Ave juga realita, uang itu realita. Tapi, mmm, sebenarnya, yang paling yang cukup mendekati itu Wahyu dan yang paling tepat itu sebenarnya jawaban Wawan gitu. Nah, mmm, kenapa bisa dibilang sebagai alat gitu ya, karena kalau teman-teman cari, aku nggak tahu persisnya, mungkin nanti teman-teman bisa cari, tapi setahuku uang itu kalau definisi KBBI-nya itu adalah alat penukaran yang sah ya, gitu ya, kalau nggak salah ya. Mungkin nanti bisa di cross check gitu. Oke, ya. Jadi alat penukaran yang sah, jadi judulnya aja udah alat gitu. Nah, kenapa? Dan itu juga lately baru aku sadari setelah ya banyak bermain di dunia financing dan investment gitu. Karena ternyata kita selama ini salah mempersepsikan atau mem-mindset-kan uang gitu. Kita biasanya banyak goals gitu ya. Akhirnya uang itu segalanya, akhirnya kita, mmm nah, thank you Ali itu udah nyari tuh. Alat tukar dan standar pengukuran nilai yang sah gitu. Bahkan apa, dia deskripsikan aja udah alat tukar gitu. Jadi, uang itu sebenarnya cuma alat tukar aja gitu. Mungkin kalau teman-teman dulu, di sini mungkin aku karena beragama muslim dulu kan ya kita pakai mungkin, apa namanya, komoditas gitu ya, kayak emas, silver, mungkin yang masih common tuh gulden segala macem, ya sebenarnya dulu pakai itu gitu. Tapi, ya memang ini adalah realita, ini kalau ngomongin uang panjang juga nih, cuman ya kita persingkat aja, intinya ya dikapitalisasi lah gitu. Jadi uang ini adalah sebenarnya, quote unquote sebagai sebenarnya propaganda bisa dibilang propaganda, tapi nggak juga sebenarnya. Tapi ya mmm, ya ini sistem keuangan yang dibuat orang barat lah istilahnya gitu, gimana caranya bisa mengatur uang manusia di dunia ini dan termasuk hingga kita saat ini gitu. Dan dulu kalau teman-teman tahu, mungkin kalau sejarahnya singkatnya dulu uang itu pas pertama kali ditukar sebelum awalnya emas, itu uang itu ada emasnya di dalamnya gitu. Jadi di uang ini tuh bukan gambarnya Soekarno-Hatta ya, tapi ada emas gitu. Jadi bernilai dan nilainya itu nggak turun. Nah, cuman kan lately kita kayak sekarang ngerasa uang itu kan turun terus ya. Dulu mungkin UMR mungkin naik gitu ya, tapi ternyata misalnya kayak harga harga itu naik semua dan akhirnya nilainya itu akan turun terus gitu. Nah, ini makanya, harus dipahami dulu nih di awal sebelum materinya banyak juga, teman-teman harus tahu makna uang itu seperti apa gitu. Jadi, dan ini cara berpikir orang-orang yang hebat gitu. Jadi orang-orang sukses itu mikirnya uang itu adalah alat buat mereka. Nah, sorry sorry, ini kenapa ya? Oke, ya. Nah,
kenapa aku tanya itu penting? Karena di sini nih, teman-teman. Jadi, em, sebenarnya dalam financial literacy itu juga teman-teman harus tahu. Nah, ini mungkin nggak banyak sih dijelasin di sekolah dasar, mungkin ya, sekolah-sekolah kita dulu gitu ya. Mungkin ini juga aku pelajari juga, bahkan even di kampus pun ya karena ya sebenarnya di kampus belajar, cuman nggak terlalu mendalam lah ya, gitu. Dan nggak ngerti esensinya sebenarnya. Jadi sebenarnya kita itu dibagi gitu ya, di balance sheet kita itu ada aset dan Mmm, liabilities. Liabilities itu adalah utang lah gampangnya. Jadi, ini ada 4 diagram, ada income, expense, aset sama liabilities. Jadi, aset itu adalah yang ngasih uang, ngasih atau membayar kamu gitu ya istilahnya. Expense itu yang kamu keluarkan gitu dan hutang itu adalah yang membebanimu atau apa ya, cost you gitu. Jadi istilahnya itu akan jadi salah satu bisa dibilang hambatan juga sih gitu ya untuk teman-teman bisa bertumbuh secara finansialnya gitu. Nah, jadi, di sini, ini teman-teman harus paham dulu nih. Nah, ini aku udah cariin coba salah satu contoh yang mungkin paling common lah ya istilahnya gitu ya. Jadi ada income, jadi teman-teman kalau misalnya dapat gaji itu masuknya ke mana gitu ya. Terus misalnya kalau beli baju itu masuknya ke mana. Terus misalnya teman-teman punya tadi, OCI ya, tabungan, itu masuknya ke mana tuh? Nah, ini bisa dikategorikan nih. Teman-teman bisa lihat, oh ternyata masuknya ke aset. Terus misalnya, kalau kita punya credit card ataupun nyicil rumah, nyicil mobil, bayar pendidikan gitu ya. Nah, itu apa, nyicil motor atau beli apa, ya nyicil motor itu masuknya ke mana gitu. Jadi, ini yang paling penting juga sih, nanti mengelola, keuangan teman-teman gitu ya. Karena, akhirnya teman-teman tahu nih, oh mana yang masuk ke income, mana yang masuk ke aset, mana yang masuk ke expense, mana yang masuk ke liabilities, tuh. Nah, singkatnya adalah teman-teman, ada mindset istilahnya rich versus poor gitu ya. Mungkin, banyak yang tahu tentang Robert Kiyosaki gitu ya dari apa namanya, investor juga terkenal gitu ya, yang mempelopori, pemikiran ini. Mungkin, bukunya terkenal tuh Rich Dad Poor Dad, teman-teman bisa baca. Nah, tapi inti dari financial pertamanya, manage financial itu adalah financial one on one-nya ini adalah ya 3 diagram ini, gitu. Nah, tadi teman-teman udah, tahu memaknai uang gitu ya, terus misalnya juga udah tahu aset dan liabilities gitu ya. Jadi mana yang masuk aset, mana yang masuk liabilities. Nah, aku mau jelasin dulu nih teman-teman. Kita tuh sekarang ada di mana, teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Aku nggak mau, menanyakan satu-satu, tapi kita bisa menilai. Menurut Robert Kiyosaki, teorinya ya, jadi kalau teman-teman punya pekerjaan, ini kita mulai dulu yang kiri, ini dari poor mindset gitu ya. Ketika teman-teman punya pekerjaan, terus masuk salary, dan teman-teman keluarkan untuk expenses, itu adalah cara kerjanya, poor dad atau ya kasarnya mungkin ya, mmm orang miskin gitu, dia nyebutnya gitu kasarnya. Tapi, mmm apa namanya, ini sebenarnya kalau menurutku nggak berlaku di bukan statusnya, tapi lebih ke mindset-nya gitu ya. Jadi mau kalian gaji 100 juta pun, kalian gaji 1 M pun gitu ya, kalian mau gajinya 100 M, kalau kalian cara ngelola keuangannya masih seperti yang grafik di kiri, setiap dapat gaji, oh beli makan, oh beli minum, oh beli baju, oh beli apalagi, mobil gitu ya, terus misalnya, liburan segala macam, ya itu cuma habis buat expenses dan ya, cash flow kalian ya langsung hilang aja gitu. Mungkin ini yang sering jadi candaan kalau misalnya teman-teman misalnya terima gaji gitu ya, terus tiba-tiba, melakukan adegan dewasa, transfer sana 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 sini nggak nyampe seharian udah habis gajinya gitu ya buat, transferin orang-orang ataupun bayar apa, bills segala macam gitu. Nah ini berlaku nih. Jadi, ini mindset yang menurutku sangat
nggak bagus gitu ya. Terus masuk nih ke middle class, mulai improve gitu ya. Mungkin ya let's say studi kasusnya kita spesifikin lah. Misal tadi dari awal early career gitu ya. Kita assume ini orangnya apa namanya apa mulai berkarir gitu ya. Ketika diagram kiri itu dia oh setahun 2 tahun kerja misalnya berapa gaji misalnya UMR Jakarta aja kita ambil gitu ya 5 juta gitu 5 juta em, oh karena misalnya memang masih belum cukup dirasanya gitu ya terus dia tuh ya udah dapat salary terus dia buat expenses mungkin bayar kos minum apa makanan minuman terus transportasi laundry baju segala macam listrik internet segala macam habis gitu ya. Nah, terus mungkin setelah 3 tahun sampai 5 tahun kerja, ada kenaikan gaji nih ataupun promosi gitu ya. Terus si orang A ini dia tuh naik gajinya dari let's say 2 kali lipatnya gitu, 10 juta ya. Oh ternyata setelah itu dia apa namanya jadi pengen banyak hal nih, dapat gajinya 2 kali lipat gitu kan. Ya, dia ngerasa, oh bisa beli macem-macem nih gitu kan, segala macam. Terus misalnya dia udah terpapar juga nih 10 juta, mulai tuh nanti banyak telepon masuk dari bank-bank untuk nawarin kartu kredit. Akhirnya dia bukan terpaksa, akhirnya terpincut buat daftar kartu kredit. Akhirnya daftar kartu kredit dipakai semua tuh karena misalnya iming-iming bonusnya segala macam untuk segala macam tadi kebutuhan expenses tadi misalnya dari makannya terus dia dari kosnya itu dia bayar pakai kartu kredit semua school loannya apa namanya segala macamnya itu pakai kartu utang lah gitu intinya gitu jadi dari salary itu masuk ke liabilities baru ke expense nah ini konsep middle class gitu. Sebenarnya ini udah cukup mendekati gitu ya cuman salahnya liabilities dia ini buat apa namanya expenses semua jadi ya akhirnya bocor juga gitu ya. Dia nggak punya cash flow yang kuat gitu ya dan dia terkekang terus, akhirnya ya nggak bisa bergerak tuh uangnya gitu ya. Yang tadi, Warren Buffett bilang ya, "Kamu akan kerja selamanya," gitu, kalau uang itu nggak bisa kerja buat kamu, gitu ya. Nah, gimana terus yang terakhir nih, ternyata dari 2 itu, ternyata, ada salah satu mindset yang ini banyak sebenarnya aku juga mengamati sih teman-teman. Ini karena udah banyak mungkin bertemu orang-orang yang, cukup berat istilahnya gitu. Dan ternyata orang-orang rich mindset ini, kalau kita lihat grafiknya, mmm, they don't even, bahkan punya job gitu. Bahkan bisa dilihat dari sini, itu bisa mulai itu dari semuanya aset gitu. Assets gitu ya. Nah, di sini udah dispesifikin nih ada real estate, ada stocks gitu ya, ada bonds, mmm, ada IP dan lain sebagainya lah kayak gitu ya. Nah jadi, di sini ini yang cukup berbeda. Kalau yang tadi poor dan middle mindset itu masih mengandalkan dari jobs, mereka gitu ataupun mereka jadi employee gitu ya. Belum apa namanya, bahkan belum self-employed dan juga belum punya bisnis gitu ya. Nah yang rich mindset ini mungkin sudah self-employed gitu. Misalnya let's say, dia tadi ya dengan golongan A dia nggak banyak expense, dia kumpulin tuh ya, terus dia itu, beli aset gitu ya, let's say ke stok lah gitu contohnya mungkin ini nanti relate juga walaupun sebenarnya ini banyak kayak kasus ya, tapi karena nanti aku relate ke saham jadi aku contohin stok. Dan stok itu ternyata itu jadi income mereka gitu. Kalau tadi poor dan middle itu masih mengandalkan dari job ataupun apa pekerjaan mereka. Nah, yang rich itu udah dari aset, teman-teman. Makanya, coba kalau teman-teman lihat ya, mmm, siapa ya yang contohnya nggak kontroversi gitu ya, aku mau nyari dulu. Ya contoh presiden kita lah, Prabowo. Itu mungkin yang salah satu contoh yang nggak terlalu kontroversi lah, figurnya. Jadi, beliau itu kan udah
asetnya udah banyak banget ya. Jadi dia sebagai presiden itu bukan lagi menjadi income dia gitu. Sorry. Jadi Prabowo itu udah asetnya udah banyak gitu. Dan asetnya dia itu udah bisa jadi income buat dia. Dan dan dia udah nggak butuh lagi gitu apa gaji dari presiden ataupun misalnya kickback kickback gitu ya. Ya ini honest speaking aja, tapi ya cuman maksudnya aku mau nyontohinnya adalah ya begitu harusnya gitu. Jadi teman-teman itu udah bisa self employed. Jadi kayak apa pejabat-pejabat yang seperti itu yang mungkin punya bener-bener apa ya, em, niat tulus lah, walaupun kita nggak bisa nilai niat tulusnya orang-orang gitu ya, walaupun tadi contohku Prabowo belum tentu juga gitu, tapi ya at least mungkin dia yang orang nomor satu gitu yang kita bisa jadi contoh. Dia itu nggak butuh lagi gaji dari presiden gitu. Jadi karena em, asetnya udah banyak dan apa ya, dia udah masuk ke kuadran rich nih gitu gitu. Sorry sebentar. Ya, ya jadi itu teman-teman. Asetnya itu bekerja buat income-nya dan nanti mungkin expenses-nya itu bisa jadi nggak terlalu banyak gitu karena gaya hidupnya dia mungkin tetap gitu ya, karena orang rich mindset itu biasanya nggak, ya lebih frugal living gitu ya, jadi nggak terlalu banyak neko-neko, mungkin nggak kayak banyak OKB baru gitu ya kayak di apa. Makanya sekarang ya ini tantangan juga sih buat kita dengan era sosmed ini. Ya banyak mungkin konten-konten yang teman-teman sering lihat lah ya, flexing segala macem, dan itu memang apa ya, sah-sah aja gitu. Mungkin itu cara-cara jualan mereka, dan ya kita sebagai orang yang bersosial media ya udah harus paham konsekuensi itu gitu. Jadi jangan sampai itu merubah pola pikir kita. Justru oh kita cukup tahu aja, cukup belajar gitu ya. Kalau misalnya ada yang baik, belajar dia juga dari mereka. Jadi nggak perlu apa ya istilahnya kalau sekarang kan, tapi banyak orang yang belum bisa, aku rasa juga belum bisa dewasa bersosial media, akhirnya terpengaruh gitu ya. Oh malah jadinya nyari kesalahan dia, terus misalnya ngiranya duitnya nggak benar segala macam ya, itu juga mm, nggak baik lah gitu. Tapi ya intinya ini ya teman-teman, intinya aku mau bilang cara pengelolaan keuangan teman-teman harus ke yang em, kuadran kanan atau rich mindset ini. Jadi teman-teman bisa nilai masing-masing em, manajemen keuangannya sekarang ada di posisi mana. Keep improving, gak usah minder. Yang mungkin yang masih ada di kuadran kiri pun, ataupun misal masih setengah-setengah, di tengah enggak, di kiri enggak gitu ya, ataupun udah di tengah, that's okay gitu, nggak ada kata terlambat gitu. Jadi dan justru makanya kita kenapa juga ada sesi ini biar sama-sama sharing gitu ya. Jadi em, sebisa mungkin ya aset teman-teman bisa bekerja buat income-nya teman-teman. Nanti even bahkan aku spill sedikit ya. Em, investor-investor saham itu teman-teman yang jago di capital market, they don't even pay taxes gitu. Bahkan buat taxes aja yang ada di kolom expense itu mereka nggak bayar. Karena nanti kalau udah rich mindset itu, ya ini apa namanya, next level lagi ya. Cuman aku kasih buat cairin uang. Akhirnya dengan kondisi mereka berutang itu mereka nggak perlu bayar pajak. Jadi mereka ngejaminin asetnya mereka, either itu propertinya, ataupun bondsnya, ataupun stocks-nya kayak gitu. Jadi, nah itulah cara mainnya orang kaya. Makanya ya istilah mungkin common apa ya, common statementnya orang kaya makin kaya itu ya jelas gitu. Karena sebenarnya bukan apa ya, bukan sebenarnya bukan sistemnya juga yang salah, tapi mereka yang pinter gitu ya, punya mindset yang bagus gitu. Jadi ini masalah pengelolaan aja sebenarnya gitu menurutku ya. Ya, tapi by the time ya tetap juga perlu teman-teman ngumpulin capital gitu ya. Tadi kan kita balik ke yang sorry.
sebelumnya kan untuk dapetin assets itu kan salah satunya dengan income ya gitu ya. Perbanyak income, turunin expenses, nggak ada liabilities, ya aset teman-teman makin banyak gitu ya. Kalau sekarang teman-teman masih kerja atau mungkin ada yang masih kuliah ataupun mentoring aja, that's okay gitu. Kumpulin aja dulu gitu. Nanti lama-lama uang itu coba digerakin ke aset. Jadi mikirnya setiap dapat uang masukin ke aset, setiap dapat uang masukin ke aset, nanti akan jadi income sendiri gitu. Nah itu cara kerjanya orang kayak makanya tadi Wawan sama Wahyu yang setengah benar gitu ya. Itu benar uang itu adalah alat. Nanti akan kelihatan kalau misalnya teman-teman udah masuk ke instrumen investasi ataupun aset yang mungkin fluktuatif, lebih volatile itu akan lebih apa ya? Ngerasain lah. Jadi setiap dapat uang ataupun misalnya ngajar gitu ya, atau proyekan ataupun dari gaji itu rasanya pengen passing semua ke aset gitu. Jadi biar uangnya itu kerja buat kita aja gitu. Nah itu kalau teman-teman udah ngerasain dari titik itu, berarti teman-teman udah masuk kuadran ke rich mindset nih. Walaupun mungkin misalnya ya belum belum besar capital, tapi that's okay. Tapi yang teman-teman lakukan udah benar kalau misalnya udah kayak gitu gitu. Jadi bukan lagi pemikirannya ketika dapat uang ataupun dari gaji ataupun dari upahnya itu masuknya ke expense sama liability semua gitu. Dan ini terjadi gitu ya. Ya mungkin memang ya aku ini ngomongin apa ada realita-realita lain lah ya. Aku juga menyadari lah. Let's say misalnya ya tapi kan Lam gitu misalnya Mas tapi kan kalau misalnya kita nggak expenses misalnya kita let's say apa kebutuhannya buat beli motor gitu ya ataupun misalnya beli rumah gitu ya. Nah, tapi kan kita tetap butuh gitu ya buat transportasi ataupun misalnya rumah misalnya buat tempat berdung betul gitu ya. Em, tapi memang ya itu realita di Indonesia juga sih. Ya transportasi belum bagus, terus juga apa ya harga rumah mahal dan nggak ada apa ya pemerintah nggak ada intervensi banyak ya baru sekarang aja nih Prabowo aktif gitu ya. Tapi ya ini juga belum tentu benar gitu ya. Apa namanya program rumahnya di US sana teman-teman mungkin ngomongin transportasi udah no issue lah mereka udah lebih bagus kita ngomongin rumah lah gitu ya misalnya tempat tinggal. Itu di common sense itu mereka itu em, em, menyewa gitu mungkin nggak tahu ya nanti Ali di sini mungkin yang di Belanda juga bisa sharing gitu apakah di Belanda itu common gitu dengan rent house ataupun rent apartemen gitu karena ya itu tadi mereka itu udah masuk ke rich mindset semua ya let's say di Amerika itu teman-teman yang masuk ke dunia saham itu udah 60% masyarakatnya di Indonesia itu baru 5% gitu dari 200 juta gitu jadi ya wajar aja gitu makanya kita nggak pernah kan banyak ngelihat orang Indonesia berlibur di Amerika di misalnya bulan-bulan Agustus bulan-bulan September yang lagi hektik-hektiknya gitu sibuk-sibuknya tapi kita lebih banyak ngelihat orang luar yang berlibur di Bali gitu ataupun berlibur di daerah teman-teman masing-masing ketika lagi masa hektik-hektiknya gitu. Karena ya tadi mereka ini udah di kuadran ketiga gitu. Rich mindset gitu. Bukan soal tadi ya, balik lagi ini bukan soal juga em, berapa salary ataupun pendapatan kalian sebulannya gitu. Tapi ini masalah mindset juga banyak kok. Aku temui juga my experience gitu ya profesional banyak yang masih ada di kuadran poor dan middle class gitu yang even mungkin di dunia profesional salary-nya udah above average gitu ya terus juga um, udah high paid juga gitu jadi karena mereka nggak punya mindset itu ya akhirnya muter aja terus gitu ya misalnya beli mobil baru ya ada Palisade keluar terus mereka ada Wuling baru, ada BYD baru, mereka beli gitu ya. Terus misalnya ada orang nawarin apa namanya belanja ini gitu ya, segala macam mereka beli gitu. Dan nah itu yang ini paling penting nih sebenarnya nanti sebelum masuk ke aset gitu ya teman-teman. Teman-teman harus pahami dulu dan benar-benar nanti lakukan gitu. Nah, nah ada quotes-nya juga dari si Robert Kiyosaki itu adalah the rich by assets,
The poor by liabilities atau hutang. Jadi kayak deal iPhone gitu ya. Nah, sekarang iPhone itu bukan lagi handphone, itu udah jadi apa ya, semacam kayak status sosial ya. Jadi yang beli statusnya gitu. Nah, itu orang rela tuh penyicil iPhone gitu ya, cuma demi gengsi gitu. Nah, itu yang hati-hati juga teman-teman. Jadi harus paham nih gitu ya, teman-teman udah di kuadran berapa. Nah, ini si Robert Kiyosaki juga bagi nih 4 kuadran cash flow. Jadi yang digolongkan oleh poor dad dan rich dad gitu bagi dia. Jadi even self employee pun ya, kalau teman-teman misalnya baru apa nih, misalnya yang ngerintis lah, misalnya bisnis kecil-kecilan apa misalnya konveksi ataupun segala macamnya, itu masih tergolong belum masuk ke rich mindset kalau teman-teman belum bisa apa namanya, bisa apa tadi ya, istilahnya membuat money itu work for you gitu. Jadi kalau teman-teman masih ya harus kerja keras, ya itu masih belum bisa dikategorikan sebagai rich dad bagi Robert Kiyosaki ya. Ya sebagian aku setuju, tapi ya mungkin ini banyak faktor lah ya. Tapi ya let assume kita di sini pakai teori dia gitu ya. At least biar ini memotivasi kita gitu. Biar kita itu selalu, oh iya ya, ternyata gimana sih cara orang-orang Amerika ataupun mungkin negara-negara yang udah lebih maju finansialnya, mereka itu bekerja gitu, manage keuangan mereka gitu. Nah itu part one ya. Jadi tadi banyak mindsetnya juga gitu ya. Jadi technicalnya sebenarnya ya banyak pembahasan, tapi aku nggak mau bahas gitu ya. Ini lebih ke mindset juga. Jadi aku mau lebih emphasize itu sih gitu, dan harapannya nanti kita bisa diskusi juga. Nah yang keduanya ini filosofi. Nah mungkin tadi ya teman-teman ya, aku udah bilang kalau misalnya di aset itu ada stock, ada mutual funds, ada saving account, ada rental property, mungkin yang mungkin punya kos-kosan atau tanah di apa namanya, sawah gitu ya, bisa disewain segala macam ataupun dijual gitu. Nah itu bisa jadi aset teman-teman. Nah itu harus dibedakan gitu. Nah tapi in konteks nih teman-teman, mungkin di luar segala macam itu aku mau spesifikin. Jadi mungkin ini karena aku juga bahas capital market tadi di awal. Nah teman-teman bisa lihat gambar di sini gitu ya. Em, Tadi kan kita udah ngebagi tuh ya, ada income, expense, aset sama liabilities. Nah, pertanyaannya, tadi rich mindset itu, sorry, tadi kita udah tahu rich mindset juga, dari aset, ya Lam ya, kita sama-sama belajar aset itu yang datangkan income kita gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, aset yang kayak gimana sih? Gitu. Ya kan, pasti kan teman-teman nanya gitu. Memang aset seperti apa yang paling bagus, paling cepat bisa istilahnya em, membuat uang itu bekerja buat kita. Nah, di sini ada gambar, ada 25 most valuable asset dari sumber Madison Trust Company ya. Em, ini yang pertama itu ada emas ya, teman-teman tahu lah ya. Emas most valuable asset. Em, ya sebenarnya ini di ranknya itu by market cap. Jadi kalau belum tahu market cap itu adalah nilai uang uang yang beredar di situ gitu. Jadi misalnya di sini kan ada yang kedua itu Apple ya, atau istilahnya harga aset itulah, gampangnya gitu ya, lebih gampang lagi Apple di sini ada berapa sih, sorry aku kurang tahu. Oh, iya. Kelihatan ya, semoga kelihatan ya teman-teman, zoom aja nanti. Ini ada 2.000 triliun dolar ya, kalau nggak salah ini ya, 2000 ya, 2,1 triliun dolar ya. Nah jadi kalau teman-teman nih misalnya di sini siapa, Em, em, Noval gitu ya, Noval tiba-tiba dari Sidoarjo em, datang gitu ya, apa namanya, ke Amerika mau beli perusahaan Apple, itu butuh duit berapa sih gitu? Ya ini 2000 apa 2.000 triliun gitu, dolar Amerika gitu. Dan ya kalau emas itu kalau kita beli semuanya itu 12,7 triliun. Nah, ya itu aja gitu. Jadi gampangnya gitu market cap itu ya. Nah, tapi teman-teman,
menariknya ya di gambar ini, em, bentar. Ya, menariknya di gambar ini dari 25 valuable asset ya, berapa nih sebentar, satu 2 3 4. 21-nya itu adalah perusahaan yang listing di S&P, di Amerika gitu. Di bursanya Amerika. Jadi di apa namanya? Di New York Stock Exchange ya. Jadi kayak IASG-nya kalau teman-teman tahu di sini, itu 21-nya itu adalah perusahaan terbuka semua gitu. Cuma ada apa nih? Gold, silver, Bitcoin ya. Terus juga ada eh, ETF Trust gitu ya, yang bukan saham gitu. Nah, tapi 21-nya ini menurut si apa lembaga research ini itu adalah 21 itu dari saham, bayangin. Tuh, ya. Terus di gambar yang kedua ya, kita lihat kenaikan yang paling tinggi ini stocks gitu ya. Ya ini data gitu ya. Terus aku juga nyari nih di Google, aku search aja indeks harga saham gabungan kita kayak S&P 500. Jadi S&P itu kayak perusahaan teknologi ya kalau yang teman-teman belum tahu. Jadi saham-saham teknologi itu namanya S&P 500. Jadi ada 500 itu adalah menggambarkan 500 perusahaan di situ yang terbaik di Amerika gitu ya. Di dalam New York Stock Exchange itu di bursa Amerika. Jadi ya salah satunya Apple, Microsoft, Google, Amazon. Nah, itu masuk semua tuh. Visa, Tencent segala macam gitu ya. Sorry, Tencent Cina. Tesla, Nvidia ya teman-teman yang tahu itu ya. Em, jadi ini juga kelihatan di indeks harga saham gabungan kita itu 900% loh all time-nya naiknya. Bayangin kalau teman-teman punya duit 10 juta ya, punya duit 10 juta, punya tabungan 10 juta, berarti dalam ini aku nggak tahu ya, aku lupa nih. Em, ada yang kelihatan nggak? Sorry. Ini dari 2000-an itu udah naik 9 kali lipat tanpa teman-teman ngapa-ngapain. Nah, berarti the most valuable asset itu apa, teman-teman? Ya, jawabannya sebenarnya ya bisa saham, tapi yang paling tepat itu ada time. Kalau teman-teman perhatiin dari gambar di sini. Ya, dari dua grafik di atas itu sebenarnya waktu itu juga the most valuable asset. Gitu ya. Itu yang pertama, karena makanya penting juga nih mulai dari sekarang gitu teman-teman, mungkin yang baru pertama kali tahu terkait ini nanti boleh banyak tanya juga ya kalau yang nggak paham istilahnya, ataupun mungkin yang belum apa namanya misalnya mau potong juga boleh sih kalau nggak ngerti. Jadi feel free aja ya, jangan nanti masalahnya kalau nggak tahu nanti malah jadi nggak ngerti. Jadi lebih tanya aja santai gitu. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya menariknya adalah waktu juga gitu. Jadi, nah waktu itu implikasi ke aset apa gitu. Ternyata by the time aset yang paling berharga dan kenaikannya itu selalu naik gitu ya, bagus itu ternyata stocks gitu ya. Even di Amerika dihargai the most valuable asset maupun di Indonesia gitu. Jadi ya ini berkolerasi nih waktu dengan saham ini nanti kita banyak belajar gitu. Jadi ya ini sebenarnya kan teman-teman udah tahu ya istilah ini waktu adalah aset yang berharga gitu ya, paling berharga. Nah, itu udah common statement banget di apa namanya di pikiran kita gitu. Tapi nggak tahu nih implikasinya ke aset realnya gitu ya. Nah, ini salah satunya saham itu memang sangat erat nih hubungannya dengan waktu gitu. Semakin teman-teman lama, semakin teman cepat-cepat mulai ya, semakin bisa tadi ya hit financial goals atau financial freedomnya teman-teman masing-masing. Nah, di sini aku mau liatin juga, kita bisa lihat teman-teman di kiri itu the richest man in the world itu sekarang eh majority nggak ya? Bahkan semuanya ya, semuanya itu adalah pendiri perusahaan ataupun CEO ataupun petinggi dari perusahaan-perusahaan yang terbuka gitu.
terbuka dan listing di saham negaranya masing-masing. Ini di sini kebetulan Amerika semua ya, gitu. Jadi ya Elon Musk dengan Teslanya, em, Arnold dengan LV-nya mungkin di sini yang apa namanya yang cewek-cewek gitu ya tahu ya brand-brand yang terkenal dari dia, Dior, LV segala macem. Terus juga Amazon, Oracle, Microsoft yang kita pakai setiap hari ya most likely kalau em, laptopnya Windows, dan ada Warren Buffett yang nggak punya perusahaan teknologi apapun perusahaan tapi dia punya perusahaan apa investment dia kelola dengan bagus, Alphabet, Google ya, terus juga ada Facebook. Nah, aku mau kerucutkan lagi. Jadi tadi kita udah tahu cara ngelola keuangan, kita udah tahu aset paling berharga. Nah ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman juga kalau di dunia investasi itu spesifik saham itu ada dua sebenarnya tokoh yang bisa kita sebenarnya nggak ya dua tokoh yang aku bisa rekomendasiin ke teman-teman lah bisa jadi contoh filosofinya deh. Karena menurutku dari banyak filosofi dan ini mereka dua ini paling simple. Nanti aku bakal jelasin juga gimana caranya sebenarnya masuk ke saham itu nggak sulit gitu. Em, apa teorinya dan filosofinya gitu ya. Jadi ini ada Opa Buffett gitu ya. Opa ini bukan bahasa Korea tapi kita biasanya nyebutnya ya karena udah tua ya sama Om Peter Lynch gitu. Ini mereka dua-duanya hebat lah, pemikirannya itu bagus gitu, bisa dicontoh. Nah, sebelum masuk itu, baik lagi tadi hubungan dengan waktu juga. Kata Charlie Munger, nah ini yang belum tahu Charlie Munger, ini adalah udah pass away ya, teman-teman. Charlie Munger ini adalah partnernya Warren Buffett. Jadi dia kayak salah satu apa investment advisornya Warren Buffett juga yang di beberapa deals, terutama BYD. Kalau teman-teman tahu ya, mobil BYD sekarang China itu ini salah satu keputusan finansial investmentnya dari beliau, Charlie Munger. Nah, Charlie Munger ini bilang apa? The big money is not the in the buying and selling, but in the waiting, gitu ya. Jadi ini sebenarnya ya banyak em, orang itu kan sekarang ya banyak sekarang kita dijejelin sama teknologi gitu ya. Tapi banyak yang mau instan gitu ya. Apapun mau instan. Even Charlie Munger aja gitu ya yang udah hampir 100 tahun ya, itu dia bilang the big money itu datangnya itu harus nunggu gitu. Nggak bisa teman-teman tiba-tiba datang atau misalnya segampang beli atau jual gitu ya. Itu nggak akan bisa kayak gitu gitu. Dan terbukti teman-teman dari kata-katanya dan dia melakukannya gitu ya. Jadi tadi ya sebelum aku play, jadi Berkshire Hathaway itu adalah perusahaannya Warren Buffett sama Charlie Munger, perusahaan investasinya yang sebelumnya itu perusahaan nggak jelas lah istilahnya mereka beli, terus akhirnya mereka ubah jadi perusahaan investasi mirip Saratoganya Sandiaga Uno ya di Indonesia. Nah, mereka itu udah invest di BYD, teman-teman. Saingannya Tesla yang kalahin Tesla sekarang itu dari 2008. Ini bisa teman-teman lihat fotonya ya. BYD-nya masih jelek banget ya, M6 ya, kayak gini. Siapa yang mau beli gitu? Mungkin ini kayak mobil jadul gitu ya. Bahkan di sini Bill Gates sudah terlibat gitu karena dulu Bill Gates itu setelah join Microsoft ya dia banyak beli saham Berkshire Hathaway dan for FYI juga Berkshire Hathaway ini adalah saham termahal sekarang di dunia. Teman-teman butuh duit, kalau kita kan istilahnya di saham itu di Indonesia itu harus belinya itu nggak bisa satuan lembar ya. Jadi kan kepemilikan saham itu kan berlembar saham. Tapi kalau di Indonesia itu ada aturan satu lot kalau teman-teman tahu. Nah, satu lot itu 100 lembar. Jadi misalnya kalau harganya 1.000, teman-teman harus beli 100.000, nggak bisa beli 1.000, harga 1.000 per lembar, nggak bisa beli 1.000 tapi harus 100.000. Nah, harga per lembarnya ini tuh hampir 10 M.
Ya 10 M ya? Apa 100 M lupa aku. Pokoknya kalau teman-teman pakai aturan Indonesia itu harus punya duit 1 T gitu buat beli 1 lembar sahamnya Berkshire Hathaway. Saking valuable-nya gitu ya perusahaan ini, karena ya keputusan investasi mereka ini bukan main-main gitu. Si Buffett sama Charlie Munger ini udah terbukti beratus-ratus tahun gitu. Sorry, udah ya dalam satu satu nama satu century lah, hampir 100 tahun gitu ya. Jadi banyak orang yang udah percaya, even Bill Gates pun percaya menaruhkan 20% stocks portofolio itu di perusahaan ini gitu. Nah, ini kita lihat nih teman-teman. Mungkin video sedikit intermezzo juga ya. Ini dulu gimana awal mulai BYD gitu ya bisa diinvest. Ada video sedikit buat gambaran. Although there's competitors now ramping up, and as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their cars, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. Well, they are on a different, tell me why you're laughing. Um, You don't see them at all as a competitor? no. Why is that? I mean, they offer a lower price point. I don't think they have a great product. Why is that? I don't think it's particularly attractive. Nah, ini sebelum apa aku stop dulu. Nah, ini Charlie Munger ya di apa namanya? Di investor meeting di BYD di Amerika gitu. Kita lanjut dulu. The technology is not very strong. And BYD as a company has pretty severe problems in their home turf in China. Right. So I think their focus is and rightly should be on making sure they don't die in China. Okay. What about for you? When are you going to turn a profit on Tesla? We think probably 2013. 2013. Okay. Gathered ourselves, talked more a bit in the break about BYD, and you make a good point though, and I want you to say this. Oke. Ya. Menarik ya, teman-teman. Jadi ini 2000 kayaknya video 2010 atau 2011. Si Elon Musk itu tertawain BYD gitu. Ya. Em, bahwa dia rasa produknya BYD itu nggak bagus gitu. Mungkin dia agak kesel juga kali ya, karena istilahnya Warren Buffett dan Charlie Munger yang base-nya di Amerika, kenapa dia nggak invest di perusahaan gua gitu atau perusahaan Tesla gitu ya, mikirnya gitu kasarnya lah ya. Tapi kenapa milih BYD yang datang dari Cina gitu ya. Nah, itu yang ini juga menarik sih, yang filosofi yang dibilang em, dibawa Charlie Munger sama Warren Buffett ini gitu ya. Dan bahkan Charlie Munger itu bilang BYD itu adalah his best investment selama di perusahaannya dia gitu ya. It's almost ridiculous gitu. Jadi em, sangat luar biasa gitu ya, nggak tertandingi, bisa ngalahin Elon Musk-nya, Tesla-nya Elon Musk gitu. Jadi eh, mereka hold hampir ya sekarang mereka itu udah jual ya, cuman berarti kalau 2008 let's assume mereka hold saham ini gitu. Dan mereka early investor yang percaya bahwa BYD ini bisa sehebat sekarang, dan sekarang terbukti. Teman-teman mungkin yang mungkin kalau di Jabodetabek itu common ya. Common ya, Although udah there's banyak banget gitu. Cuman aku nggak tahu kalau di daerah lain itu udah banyak banget soalnya si BYD ini gitu ya. Nah, terus kok bisa sehebat itu ya gitu ya. Nah, ternyata filosofinya tuh simple teman-teman. Bisa tulisannya tuh ada di kiri atas ya. Jadi Warren Buffett itu sama Charlie Munger, dia selalu berprinsip bahwa always invest in companies that an idiot could run because one day one will. Jadi mereka itu selalu invest ke perusahaan yang orang bodoh aja mereka anggap itu bisa menjalankan bisnis itu gitu. Menarik ya. Jadi nggak bertele-tele gitu. Jadi sesimpel em, ya mereka milih perusahaan yang mereka rasa ini kayaknya bisa dijalanin sama siapapun gitu. Gitu. Jadi kayak nggak perlu lagi mereka pusing-pusingin hal-hal yang lain kan, ya banyak hal lah, hal teknis nanti kalau teman-teman memang tertarik gitu ya, banyak belajar lebih dalam tentang laporan keuangan segala macam, banyak metrik-metrik yang bisa diukur, tapi sebenarnya filosofinya simpel ini aja gitu. Dan aku pun
my experience itu juga merasakan bahwa ketika melakukan keputusan investasi gitu ya. em, oke oke sorry Li. 21 ya. Keputusan investasi itu cukup simpel gitu. Nah, ini makanya contoh-contohnya Warren Buffett tuh udah hebat banget gitu ya. Oke, aku percepat juga ya teman-teman. Nanti mungkin ini juga. I never know what markets are going to do. I know what markets are going to do over a long period of time. They're going to go up. But in terms of what's going to happen. Aku skip aja deh. Oke, jadi sesimpel itu Warren Buffett. Dan terus yang kedua tadi ya Peter Lynch yang aku bilang sebenarnya ada 2 tahapan juga teman-teman bahwa ada 6 tipe stok yang dia udah bagi gitu ya. Jadi saham itu ada saham yang pakai asset plays, ada yang slow growers dia bilang, ada yang turnaround yang dari rugi ke positif, ada yang cyclical, ada yang fast growers sama stalwarts. Nah, simpelnya kalau dari fundamentalnya prinsipnya adalah invest is what you know gitu. Jadi simpelnya kalau teman-teman sekarang nih lagi dengerin lagi depan laptop ya ataupun depan handphone, lihat aja barang sekitarnya teman-teman kira-kira perusahaan apa yang buat produknya barang di sekitar teman-teman gitu. Jadi misalnya let's say aku di sini ngelihat apa tisu basah nih gitu ya. Ini punyanya PZ Cousin gitu ya. Nah, PZ Cousin kan ada ya perusahaannya TBK di Amerika. Nah kira-kira bisa nggak diinvest kayak gitu ya? Kira-kira ini produknya sering nggak ya? Tetanggaku sering pakai nggak ya? Misalnya kecapnya, misalnya teman-teman ngeliat kecap gitu ya, kecap Bango. Nah, teman-teman sering udah berapa lama pakai kecap Bango? Terus misalnya tetangga teman-teman pakai kecap Bango udah berapa lama gitu juga. Jadi sesimpel itu. Terus dia profit apa enggak menurut teman-teman ya? Bisa dicari lah ya gitu di keterbukaan informasinya. Terus apa namanya? Manajemennya gimana gitu ya? Orangnya nipu apa enggak? Pernah masuk penjara apa enggak? Kayak gitu ya. Simpel itu. Jadi ini prinsipnya simpel banget gitu. Jadi cara cara pendekatan walaupun mungkin mereka ya bertahun-tahun ya. Terus juga simpelnya si Peter Lynch ini konsep dasarnya juga yang paling penting itu adalah dia biasanya harus turun, harus lihat dulu. Jadi dia investigator juga. Jadi dia nggak mau beli kucing dalam karung. Kalau Warren Buffett tuh cuma cukup lihat mungkin dari lingkungannya aja gitu. Tapi kalau si Peter Lynch ini somehow dia harus lihat perusahaannya gitu. Ngeliat ke site memang ada apa enggak running nggak bisnisnya gitu ya. Jadi dia baru percaya gitu. Nah, ini salah satu contohnya lah. Kalau misalnya tadi pembagiannya sebagai caranya Peter Lynch, ya Tesla masuk ke yang mana, Coca-Cola itu masuk yang kemana. Ya Coca-Cola juga salah satu saham yang sukses dimiliki Warren Buffett gitu ya. Bisnisnya simple, ya sampai sekarang dia masih pegang si Coca-Cola. Dan dia bahkan bilang Coca-Cola itu sebagai saham seumur hidup gitu bisa dipegang. Chevron, terus juga ada Meta, Boeing, segala macamnya. Nah, yang part ketiga, grow your asset teman-teman. Jadi sorry ya agak sedikit extend tapi ini juga penting menurutku. Apa namanya? Jadi sebenarnya krisis apa ekonomik itu bisa ditebak. Jadi kalau kata Banner Cycle ini ekonomi krisis itu berulang setiap 10 tahun. Mungkin yang teman-teman terdekat yang teman-teman tahu 2008 ya, krisis ekonomi 98. Terus 98 di Indonesia, terus ke 2008 di US, terus 2018 enggak, tapi COVID-nya kena. Nah, jadi sebenarnya will happen lagi nih teman-teman. Kalau based on teorinya Banner Cycle ini, itu di 2028 atau 2030. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan facing krisis lagi. Gitu. Tapi memang mungkin nggak terlalu berdampak ya. Dulu mungkin 2008 nggak tahu, mungkin ada yang jadi lagi krisis. Jadi makanya gimana cara kita bisa menghadapi krisis ya kita bisa tadi memanage keuangan kita. Dan tapi don't worry gitu ya. It's all about time in the market gitu. Jadi ini ada teorinya investment clock. Jadi udah tahu nih kapan misalnya akan recovery, akan resesi. Ini teman-teman udah tahu. Jadi nanti banyaklah faktor-faktornya gitu ya. Teman-teman bisa lihat ketika
hubungannya juga dengan suku bunga gitu. Kalau yang belum tahu suku bunga itu ya kayak misalnya Bank Indonesia, Amerika itu nurunin suku bunga itu biasanya kalau suku bunga bank itu berapa sih? Itu ditetapin tuh di standarize gitu ya, buat menjaga inflasi juga gitu ya dan money flow juga. Nah ini mungkin agak berat tapi intinya adalah don't worry gitu, too much. Tapi kita harus tahu nih memitigasinya gitu ya. Jadi cukup beberapa poin aja teman-teman udah tahu. Jadi simpel tadi aku udah kasih tahu kalau kata Banner Cycle every 10 years itu akan krisis. Jadi teman-teman harus prepare juga memitigasi itu. Nah, ini faktor-faktor di investasi saham ya. Tadi kita udah belajar filosofinya, cara pendekatan, tapi faktor yang lain juga banyak. Apa sentimen-sentimennya juga. Jadi teman-teman harus apa namanya tahu nih ya faktor-faktor dari em, news itu juga bisa mempengaruhi geopolitik produk baru. Misalnya yang tadinya dulu mana ada yang pernah tahu ya, em, iya, mana ada yang pernah tahu Yahoo itu bisa di overlap sama Google. Sekarang misalnya Instagram itu bisa di overlap sama TikTok. Ya itu kita nggak tahu. Jadi itu juga harus perubahan itu juga terjadi gitu. Jadi itu menekan harga saham juga gitu ya. Gitu. Nah, gampangannya adalah ya teman-teman, bandingannya kalau kita punya sama-sama duit 500 juta ya, beli franchise Indomaret 500 juta itu baru BEP 4 tahun. Tapi kalau kita beli sahamnya Indomaret 500 juta di waktu yang sama atau 5 tahun lalu gitu ya. Ini kan BEP 4 tahun gitu ya. Misalnya saya kita beli 5 tahun lalu gitu. Baru BEP nih di tahun ini. Ternyata kalau kita beli saham Indomaret itu udah 1 kali 8 kali lipat, duit teman-teman udah jadi 1,4 M gitu. Dari 500 juta. Misalnya punya duit segitu. Ada lagi di 2022 rumah PIK 2 itu 800 juta, harga 2025 udah 1 miliar lebih. Tapi kalau teman-teman beli saham PIK 2 800 juta di 2022, sekarang udah naik 95 kali lipat. Bayangin. Jadi, nah ini kenapa aku bilang ya bisa dikatakan the most valuable asset. Nah, ini sebenarnya masih pengantar ya. Cara nentuin saham nanti banyak details, tapi kita bisa diskusi lah. Tapi tadi sebenarnya approach-nya itu dua tadi itu dari Peter Lynch sama Warren Buffett. Kalau udah ketemu itu pasti sahamnya akan bisa naik gitu. Nah, tapi tadi all about time in the market juga ya, bukan timing. Jadi tadi kata Charlie Munger apa the big money itu is coming dari waiting gitu. Makanya ya nunggunya nggak sebentar dan nggak bisa instan. Naik 95 kali lipat apa bisa setahun? Enggak. 5 tahun baru teman-teman bisa 3 tahun ya, sorry, 3 tahun baru bisa naik 95 kali lipat. Nah, ini salah satu contoh ya, top performing stocks juga ya. Jadi Nvidia ya 5 tahun terakhir itu udah naik 24 kali 2000%. Bahkan 20 tahun dalam 20 kalau teman-teman investasi 20 tahun lalu itu udah naik 900 kali lipat. Bayangin. Jadi kalau teman-teman punya duit 1 juta aja ya, naruh duit 1 juta di sahamnya Nvidia punya satu aja, punya 1 juta aja. Itu udah saya 900 juta gitu. Nah, ini juga makanya diperlukan nanti namanya age juga ya, teman-teman. Makanya punya spesifikasi di latar belakang edukasi ataupun apa namanya expertise-nya masing-masing. Jadi harus bisa tahu. Nah, ini di Indonesia yang di 2025 udah banyak nih saham yang udah naik ratusan persen bahkan cuma dalam 6 bulan. Gitu. Nah, ini sebenarnya 6 bulan ini bukan 6 bulannya ya, tapi ini udah diketahui itu dari ya orang tuh udah lama gitu. Pasti kayak misalnya contoh saham Archie ini emas gitu ya, Antam juga naik karena kemarin gejolak gitu ya, tapi orang tuh udah tahu dari berbagai lama gitu ya. Jadi ya itu butuh waktu juga teman-teman untuk bisa mencapai itu gitu. Makanya nggak ada kata terlambat sih sebenarnya kalau misalnya masuk ke aset saham ini gitu. Nah, ini ada teorinya juga, teman-teman bisa nanti baca lah. Intinya tadi kan aku bilang ya kayak contohnya di sini 2025 kok dia bisa naik 700% Mas gitu ya. Misalnya di 2025 ya sebelumnya itu udah memang orang itu udah tahu ada siklusnya gitu. Jadi misalnya nih lagi resesi gitu ya, misalnya kayak COVID, oh industri apa aja yang naik? Oh ternyata kayak apa namanya? Early resesi ya, healthcare kayak kemarin COVID, industri healthcare naik ya.
Ya, mungkin di sini AV gitu dari farmasi juga bisa tahu gitu misalnya banyak permintaan dari itu gitu ya, kebutuhan obat-obatan segala macam itu banyak banget pas COVID itu. Terus kalau udah full resesi itu nanti industri apa aja yang naik itu udah ada teorinya biasanya. Nah makanya teman-teman itu udah tinggal pick stoknya aja yang teman-teman tahu sesuai edge-nya masing-masing dan sesuai momentumnya gitu. Sebenarnya ini udah banyak teorinya banget teman-teman bisa baca juga gitu. Nah, ini juga bisa mengkategorikan berarti kita carinya yang seperti apa small cap itu tadi ya yang modalnya kecil. Terus juga nanti misalnya kalau uangnya udah apa bisnisnya udah besar berarti ya fokusnya untuk nyari dividen gitu. Kayak saham Astra, saham BCA ya teman-teman nggak bisa berharap kayak tadi nih saham-saham yang aku tulis di sini kayak pack wifi teman-teman nggak tahu ya maksudnya dari 6 bulan BCA nggak mungkin naik 700% gitu karena duitnya itu udah gede perputarannya itu dia udah masuk ke late cycle jadi udah ya kalau siklus produk ataupun bisnis itu udah mature lah istilahnya orang-orang udah tahu semua BCA gitu ya dan bukan lagi early cycle jadi yang punya udah banyak dan duitnya harus gede banget biar dia bisa naik banget gitu. Nah ini cara simpelnya teman-teman. Jadi tadi aku bilang circle of competence-nya teman-teman harus tahu dulu. Jadi misalnya kayak aku teknik industri ya udah, berarti yang aku tahu tentang teknik industri berarti tentang teknologi, misalnya manufaktur ya udah aku berarti pilih aja saham-saham manufaktur. Dan saya tadi salah satunya PZ Kaizen atau kayak Coca-Cola itu kan manufaktur juga. Aku ngerti nggak bisnisnya gitu ya. Terus aku lihat produknya terjual nggak. Misalnya simpelnya nggak usah kita lihat laporan keuangan. Lihat aja misalnya vending machine ataupun kulkas kantinnya temen-temen gitu. Yang paling banyak cepet habis itu Coca-Cola apa apa Sprite, apa Pepsi, ya sekarang Pepsi udah nggak ada ya, tapi misalnya, teh pucuk gitu ya. Nah itu udah gampang ngeceknya gitu ya. Terus misalnya nanti bisa nggak ini, dipegang jangka panjang ataupun misalnya udah ada saingannya belum gitu ya. Misalnya kalau, yang masuk ternyata Coca-Cola masih aman kok, kayaknya nggak ada yang bisa nandingin produknya Coca-Cola. Oh harganya juga masih oke, berarti bisa dibeli, gitu. Terus juga ada pendekatan namanya apa, eee Makey investing gitu ya. Ini juga dari penggabungan dari fundamental tadi, dari makro, mikro, nah tapi ini, to details, cuman ini biar tahu aja teman-teman nanti bisa lebih belajar lagi ya, buat teknisnya. Nah mungkin ini juga menarik nih, kira-kira kalau dari pandangan aku mungkin, dari pengalamanku juga sekarang stok momentum yang lagi bagus itu ya 5 sektor ini teman-teman. Kayak renewable energy, agriculture, EV, transportation logistik, sama teknologi AI, blockchain, cloud and cyber security. Jadi kalau teman-teman nanti berminat, apa misalnya udah mau coba saham, coba cari saham-saham yang bergerak di bidang ini. Karena nanti the next decade, terutama mungkin kalau dua di atas itu lebih simpel. Karena Prabowo itu programnya adalah swasembada energi, swasembada pangan. Udah, pasti duit akan ngalir di sana. Jadi teman-teman tinggal cari perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan em, dua sektor itu. Dan ini kebukti nih, agriculture terutama dengan teman-teman perkembangan AI mungkin ya. em, ini apa namanya? Ternyata milioner richest man tadi udah pada bergerak, udah punya farming land semua gitu. Malah bergeraknya di agriculture karena mungkin kalau kita bilang dengan adanya AI ini ya kayak let's say Bill Gates aja bilang dokter sama guru bisa tergantikan gitu ya. Bahkan dokter di Dubai itu kalau teman-teman tahu ceritanya dia sampai bilang cariin saya kerjaan di McD karena saya belajar 20 tahun untuk mendiagnosa satu penyakit AI bisa dalam 5 menit gitu. Dan ternyata orang richest man itu udah mulai bergerak di agriculture lagi karena mungkin kalau aku ngelihat dan diskusi beberapa hal ini basis kebutuhan gitu karena ini nggak bisa digantikan karena kan secanggih AI orang butuh makan ya gitu ya mereka punya misalnya Jeff Bezos itu lagi nyari alternatif protein bukan dari daging jadi kayak protein buatan gitu dan beberapa lagi itu buat apa namanya farming juga agriculture. Jadi ini menarik lah. Ini money flow juga nih. Ini money flow analysis. Jadi kan orang-orang ini punya money flow gede ya. Jadi kita tinggal ngikutin aja nih gaya mereka mereka kemana nih. Nah ini juga konsep money flow analysis bisa juga diterapkan. Nah
sebenarnya di balik tadi ini terakhir juga ya. Ini tadi aku sorry 30 menit dari Ali max 2 jam 9. Jadi nanti biar kita bisa diskusi juga harus biar bisa mitigate the uncertainty. Ya, jadi sekarang teman-teman tahu si Mr. Trump kanan ini lagi ngejabat. Jadi jangan heran nanti banyak kebijakan teman-teman ya. Yang aneh-aneh itu pasti ada gitu. Tujuannya itu kalau aku ngomong di Komnas HAM, to be fair aja ya, dan to be frontal, tujuannya bisnis motifnya. Jadi dia nyerang Iran kemarin itu motifnya bisnis, naikin harga minyak. Karena em, promotornya itu semuanya dari bahan bakar fosil gitu. Jadi pengusaha. Makanya sekarang Chevron tuh mau masuk lagi ke Indonesia karena disupport Donald Trump. Dan perang tarif di Cina kemarin dia waktu di awal ngumumin dia naikin terus, ternyata dia slow down sendiri. Terus sekarang dia nyerang Iran juga, tiba-tiba slow down sendiri. Memang tujuannya dia ini trader gitu, businessman gitu. Ya tapi inilah em, ya kita cukup udah tahu gayanya gitu dan mungkin lebih bisa prediksi juga gitu. Jadi behind the scene ya teman-teman, ini kita nggak ngomongin konteks agama ataupun sosial ataupun kemanusiaan, tapi kita lagi ngomongin economic investment dan investment. Ini makroekonomi dan geopolitik, teman-teman harus tahu motifnya juga. Jadi em, bertanya-tanya kenapa sih Donald Trump itu nyerang Iran gitu, nggak ada urusannya kan gitu. Eh, terus kenapa dia naikin tarif gitu, ya itu semua ada timbal baliknya juga lah bisa, tapi ya ya inilah Amerika gitu ya, punya negara adidaya, dia bisa mengatur. Makanya aku bilang tadi kita akan banyak uncertainty dan ya itu udah digariskan gitu ya, secara cycle itu memang kayaknya Amerika akan inflasi dan krisis juga lagi gitu. Ya karena kalau kata banyak pengamat, yang bisa menghancurkan Amerika itu adalah Amerika sendiri, karena mereka udah saking kuatnya. Jadi mereka harus hancur dari dalam. Makanya Cina itu nggak pernah mau menyerang Amerika gitu. Dia selalu ya berdagang aja gitu, karena dia bakal tahu gitu ya. Dia ngalahin dengan teknologi. Once nanti Amerika udah collapse ya dia bakal bisa mungkin jadi negara adidaya lagi gitu ya. Mungkin seperti apa namanya China Empire dulu ya, kita tahu ya. Dinasti Cina kan sempat menguasai dunia kan. Ya itu bisa kembali lagi sih gitu ya kalau nanti Amerika collapse. Nah, ini juga ini sebenarnya mitigate the uncertainty ini gampang, teman-teman. Ini di Amerika ini, teman-teman, nanti aku bisa share aja deh ya, gitu kayak karena waktunya nggak cukup. Intinya di sini adalah kalau di Amerika itu kalau orang meninggal, teman-teman, ada biasanya keluarganya itu nebus mayatnya. Aku nggak tahu ya di sini yang di dunia kedokteran ataupun apa namanya kesehatan mungkin tahu kali ya. Nah, ini tuh bisa jadi salah satu indikasi loh, krisis ekonomi apa enggak gitu. Kita memitigasi. Jadi ternyata ya di Amerika itu udah dijadiin teori ekonomi. Nah, ini karena kita SAI juga nih bisa jadi topik riset juga nih kalau yang lagi ngambil S2, S3 gitu ya. Menarik, tapi ya cukup serem juga ya. Apa namanya tentang mayat-mayatan gitu. Tapi setiap total klaim badis itu menurun, teman-teman kita lihat ya. Itu pasti resesi gitu. Gara-gara resesi. Nah, ini kayak 10 tahun sekali ya, misalnya di 2000 di ya di 2000-an awal, terus ini di 2008 sih terutama nih. Nah, ini total badis yang diklaim itu sama keluarga yang ditebus di rumah sakit itu berkurang gitu. Nah, ini tanda-tanda salah satu lagi. Nah, terus ini juga berkaitan dengan essential spending dan eh, discretionary spending. Jadi spendingnya esensial sama enggak ini bisa menandai juga krisis ekonomi akan datang apa enggak. Salah satunya hiburan malam. Ini honestly speaking mungkin aku nggak tahu em, banyak yang udah tahu apa enggak, tapi kayak pekerja seks, alkohol, mungkin yang kita sekarang di Indonesia itu tabu gitu, skeptis, tapi ternyata di luar ini jadi indikator ekonomi loh, dan research yang menarik. Bahkan udah ada jurnalnya, judulnya itu The Stripper Index. Jadi decoding the economic signal of sex work gitu. Jadi kasarnya adalah kalau misalnya dunia hiburan malam itu makin sepi, omset klub malam itu makin sepi, terus banyak, mohon maaf, PSK itu yang nggak dapat pekerjaan, kasarnya ya, quote unquote, itu adalah salah satu indikasi ekonomi itu lagi melemah gitu. Dan dan ya itu, jadi
teman-teman ini bisa jadiin apa em, riset juga nih. Ini menarik juga sebenarnya, ini salah satu pendekatan yang gampang. Karena kelihatan ya, let's say misalnya ya kita nggak usah ngomongin misalnya alkohol aja, misalnya teman-teman lihat aja di Alfamart itu banyak nggak sih sekarang dijual. Tanya aja orangnya, laku nggak mas, misalnya bir segala macam itu banyak laku nggak, karena kan itu udah bukan non esensial. Jadi kalau ekonomi susah itu biasanya orang itu banyak spendingnya di esensial aja, yang apa additional additional itu nggak akan spending. Nah, itu di Amerika ya, contoh tadi ya, klaim jenazah sama apa namanya hiburan malam itu common loh dijadiin pendekatan untuk ekonomi. Menarik ya. Jadi aku juga ini baru ilmu baru juga sih. Ternyata ekonomi itu nggak perlu dinilai dari orang itu baca kondisi-kondisi yang belibet. Ternyata hal-hal simpel bisa kelihatan loh ekonomi itu lagi krisis apa enggak. Di Indonesia ya gampang ini. Kalau laba pegadaian naik ya teman-teman hati-hati nih. Kalau pegadaian teman-teman di sekitar teman-teman naik itu udah gampang tuh. Itu indikator Indonesia. Nah ini bisa jadi topik riset juga nih. Mungkin kalau teman-teman yang lagi bimbing anak-anak skripsi ataupun misalnya riset ini bisa jadi menarik. Fenomena manusia silver ya, apa namanya, terus apa namanya badut-badut ini itu salah satu indikasi ekonomi jadi lemah juga. Dan aku mungkin ini menyadari nih yang pegadaian sama manusia silver yang ngelihat di beberapa tempat kok manusia silver juga makin banyak ya sekarang. Ya ini tanda-tanda juga kita akan facing economic crisis lagi. Tapi ini bukan menakut-nakuti, ya kita harus hadapi. Baik lagi tadi ke rich mindset tadi ya. Ini bukan, memang ya in realitanya gini teman-teman gitu. Kita nggak bisa menghindar, kita nggak bisa ngejauh, ya kita bisa mitigate aja. Nah terus yang terakhir itu adalah utangnya Indonesia nih. Nah ini yang menarik. Jadi Indonesia itu teman-teman bisa lihat yang ungu ini adalah utangnya Indonesia, apa utang jatuh tempo. Jadi nggak akan, kita itu akan bisa punya nafas ya. Prabowo itu punya nafas itu baru 2034, kalau itu pun kalau dia 2 periode kepilih ya. Lihat utang kita itu jatuh temponya ini makin bahaya nih. Jadi hati-hati, inflasi ini akan coming nih di Indonesia juga. Jadi udah globalnya kita tadi ya kena konflik Donald Trump ini. Nah ini nggak tahu Prabowo gimana ya. Pahit-pahitnya cetak uang, tapi cetak uang bisa inflasi. Ya siap-siap aja teman-teman, harga-harga mulai mahal gitu ya. Tapi ini bukan ngajak buat panik buying, tapi mitigate aja lagi. Ya artinya em, teman-teman harus antisipasi ini. Jadi kita baru punya nafas lega itu 2035 tuh, yang 139 triliun. Sekarang nih kita masih Prabowo pusing nih kayaknya. Makanya nyari investasi segala macam buat Danantara biar bisa bayar utang gitu. Jadi hati-hati, ya ini kondisi negara kita ya intinya kita bisa mitigate aja. Ya itu memang in fact-nya sih, ya ini mungkin utang dari presiden sebelumnya juga lungsuran gitu ya. Tapi ya mau di apa dikata juga, ya ini in realita. Makanya mungkin Prabowo sama Sri Mulyani masih pusing gitu ya. Ya kita doain aja lah, semoga bisa bayar ya. Tapi intinya kita harus bisa, udah punya mindset dulu, udah tahu lebih dulu, kita harus bisa mitigate. Nah, ya, itu sih dari aku. Terakhir pesannya Warren Buffett itu the best investment you can make ya invest in yourself. Ya ini salah satu sesi yang menarik. Jadi the more you learn dan the more you will earn gitu. Jadi sangat filosofis ya dari apa investor ini. Jadi pendekatnya sangat simpel. Nah teman-teman ya aku bisa kasih advice, salah satu aset yang bisa dicoba ini adalah saham gitu ya. Tadi untuk memitigasi uncertainty, menjaga aset kita juga, terus apa biar uang kita juga nggak tergerus, jadikan uang itu sebagai alat gitu. Jadi biar teman-teman bisa independen. Jadi nggak tergoyangkan tadi dengan uncertainty-nya Donald Trump ataupun misal konflik-konflik antar negara gitu ya. Terus utang negara kita, jadi kita bisa lebih survive dan independen. Mungkin itu Ali, aku kembalikan ke kamu. Sorry agak extend, tapi hopefully ini bisa kasih gambaran ya ke teman-teman, bisa kasih info juga. Oke, Tuh. ya, Oke. nice Lam. Thank you. Kita berikan applause virtual dulu buat Kalam.
kayak thanks ya tadi udah di awal-awal kita dikasih banyak insight, terus di akhir-akhir kita agak dibuat takut, bener kata Eva, dengan reality ya. Jadi kayak Heeh. mungkin karena bener yang dibilang Kalam juga tadi ini hanya brief awal ya kali Lam. Jadi mungkin next Mm-mm. kalau misalnya teman-teman berminat atau tertarik buat yang lebih praktikal atau yang kayak lebih detail lagi kayak gitu, mungkin kita bisa adain ke sesi-sesi selanjutnya gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau kasih komentar atau pertanyaan nggak ke apa yang disampaikan sama Kalam tadi? Atau ada yang mau cerita gitu misalnya tadi Ave misalnya udah pernah saham tapi minus terus misalnya bisa diceritain atau Wahyu mungkin ada pengalaman apa dan yang lain. Oke, mungkin sambil nunggu ya, kita quick aja mungkin karena ini udah lewat jadwal kita juga. Mungkin aku Mm-mm. ini silam penasaran juga sih ke kalau misal kamu sendiri nih pengalamanmu sebelum akhirnya kamu, oh Ave mau mau nanya nih atau mau menyampaikan sesuatu. Ke Ave dulu deh, silahkan Ave. Aku mau tanya lewat chat aja sih, tapi ya udah lah. Lebih ke tadi sih, Langsung cerita aja dong. kayak Ya, yes. lumayan Mm-mm. lama. Aku pernah beli saham gitu lah, tapi udah lama Ya, banget, 2 tahun yang lalu atau berapa. Terus nggak pernah beli lagi karena bingung sebenarnya mau beli yang mana. Ya karena tidak ada edukasi dan tidak ada inisiasi untuk mencari tahu. Pada akhirnya ya udah, aku mm-mm. biarkan aja dia turun turun turun. Ya sudahlah, dibiarin aja kata Reza. Ya siapa tahu ada dividennya atau siapa tahu dia naik akhirnya. Ya udah, dan akhirnya lebih ke emas kayak gitu sih. Tapi mungkin kamu ada insight tentang kasus ini, nah ini harus diapakan nih, dia yang merah terus gak hijau-hijau, harus Oke, kamu jual atau di hold aja. Thank you. oke. Thank you, Ave. Udah spesifik ya pertanyaannya ya. Ya, oke. Jadi, thank you, Ve, udah bertanya. Jadi sebenarnya em, ini mungkin based on pengalaman aja ya, gitu ya. Em, Sebenarnya simple sih. Kayak tadi kan filosofinya kan invest in what you know. Nah, pertanyaannya evaluate dulu nih, perusahaan yang AV invest itu beneran tahu nggak perusahaannya gitu. Tahu ini nggak cukup dengan tadi ya. Tadi kan aku mungkin gambarnya cuma kayak oh tahu produknya, oh keluargaku pakai, tetanggaku pakai, tapi aku validate lagi, misalnya ownernya em, penipu apa enggak gitu ya. Terus pernah di penjara apa enggak. Terus apa ya? Sekarang in realnya kondisi industrinya kayak gimana? Apakah ada pesaingnya? Terus misalnya apakah dia dekat dengan pejabat gitu ya? Kayak gitu. Em, jadi itu sih harus lebih tahu dulu gitu. Nah, nanti sebenarnya cara cara tahu beli sama enggaknya sebenarnya banyak hal. Itu teknis banget sih. Kayaknya aku nggak bisa jabarin. Tapi intinya harus tahu gitu. Dan in the long term, em, sebenarnya saham itu akan naik gitu. Tapi kita nggak tahu naiknya seberapa lama tuh. Tapi memang banyak industri-industri juga atau perusahaan yang udah declining gitu sih. Jadi sebenarnya kalau buat apa ya, advice dari personal experience-ku ya, sebenarnya sih kalau misalnya memang perusahaan yang nggak menjanjikan ya better pindahin uangnya gitu. Jadi karena kalau udah nggak menjanjikan ya sulit juga gitu. Tapi kalau teman misalnya menurut AV masih sesuai skenario ya jalankan aja gitu. Makanya dalam memilih saham itu juga harus buat skenario gitu. Jadi oh checklist ya teman-teman apa nih? Oh indikasinya misalnya di Indomaret sesimpel aja. I- Misalnya 10 Indomaret di sekitar rumahku ini masih banyak produknya, aku checklist. Terus ownernya misalnya misalnya Ali gitu ya jadi ownernya. Aku checklist. Jadi kalau bukan Ali itu udah bukan skenario ku lagi gitu. Jadi udah harus aku evaluasi lagi nih sahamnya. Gitu sih. Oh ini udah di spill nih UNVR ya. Nah ini menarik nih. UNVR ini dulu itu blue chip dibilang orang ya. Tapi memang aku lupa deh tahun berapa ya. Sebenarnya itu udah ada indikasinya. Bahkan dari 2023 kalau AV mungkin sekarang nggak tahu AV pakai apa ya sekuritasnya. Lihat deh sahamnya di sekuritasnya itu di 2023 atau 2022
itu sebenarnya omsetnya itu nggak bertumbuh dan bahkan cenderung turun. Nah itu sebenarnya udah indikasi. Nah kasus UNVR ini kenapa dia bisa kalah di Indonesia? Karena sekarang pertanyaan aja nih, di sini ada siapa nih? Sabia, Ave, Eva, Oci gitu ya. Skincare kalian ataupun sabun kalian masih ada nggak dari produk Unilever? Wawan misalnya, Wawan, Ali, pakai sabun apa sekarang? Tuh, Eva jawab nggak ada. Reza pakai Kaf kayaknya ya. Reza aja pakai Kaf. Nggak mungkin pakai Lifebuoy kan? Maksudnya buat sabun muka ataupun bahkan Kaf aja ngeluarin sabun ya sekarang ya. Gitu. Nah itu udah bisa kelihatan. Jadi sebenarnya UNVR itu kalah sama gerilyanya brand lokal kita sih hebatnya. Ya ini ya ini trade off lagi ya. Kalau dari sisi investor Unilever nggak bagus. Tapi buat kemajuan bangsa itu bagus. Itu yang pertama tuh momentumnya. Terus sama kalau nggak ini yang bikin Unilever turun ya. Terus yang kedua itu faktornya kalau Unilever itu dulu pernah ada kasus tresemi apa DAF ya yang ada zat nggak bagus lah buat ke tubuh, buat kanker apa apa gitu. Aku ingat deh kasus itu. Nah itu juga mempengaruhi tuh Unilever tuh omsetnya nggak bagus. Terus itu yang kedua, singkatnya yang ketiga boykot. Yang ketiga boykot, itu juga ada faktor. Banyak banyak brand juga, aku di e-commerce juga banyak yang ngeluh turun gitu ya omsetnya. Nah itu sebenarnya indikasi gitu. Jadi kalau spesifik udah nyebut emiten ya, ya aku saran pindahin uangnya sih. Yang tadi ya, sarannya ke ya itu sebenarnya kita tadi belum ngomongin spesifik. Itu adalah resiko di punya aset gitu. Tapi sebenarnya kan kalau nggak cut loss em, belum jadi realize loss kan ya. Maksudnya belum jadi itu jadi ada hanya floating nyebutnya. Kita biasa kalau cuma pengurang itu ya walaupun mungkin kalau tadi aku bilang Unilever untuk turn around di Indonesia khususnya Indonesia ya itu akan lama gitu waktunya karena kalau di tadi di kategorinya itu si Peter Lynch itu aku bilangnya tuh kalau di komunitas aku bilang saham siput sih. Ibarat kayak kapal besar sama kapal kecil ya. Unilever itu udah kapal besar. Jadi kalau dia mau belok itu susah gitu. Maksudnya nggak cepet. Beda kalau misalnya kayak brand-brand Wardah, Kaf itu cepet karena dia masih agile dan dia bisa bikin produk mana aja. Dan kesalahannya Unilever Indonesia adalah spesifik Indonesia ya. Dia itu nggak ngelakuin apa yang dilakukan Unilever India. Jadi India itu juga mirip sebenarnya sama Indonesia, tapi dia cepet tanggap. Akhirnya brand-brand lokal yang kayak booming Scarlett segala macam MS Glow itu dia akuisisi semua di India. Tapi nggak dilakukan di Unilever Indonesia. Makanya kalau teman-teman perhatikan dalam 5 tahun kalau nggak salah CEO-nya Unilever itu udah ganti 3 kali. Dan kayaknya itu akan jadi agenda rutin tiap dia rapat umum pemegang saham. Tungguin aja gitu. Jadi memang prediksinya bakal boncos lagi. Oh ya sama satu lagi ini insider juga ya. Unilever itu udah salah satu pabrik plastik Unilever itu udah nggak menangani Unilever. Udah pindah ke Mayora apa ke mana gitu. Jadi itu udah salah satu indikasi penurunan omset dan revenue juga sih gitu. Jadi better memang hmm, cut loss sih, pindahin uangnya lah lebih tepatnya. Gitu, V. Kalau buat spesifik itu ya karena em, retail itu sekarang udah sulit, maksudnya bukan sulit, udah apa ya, udah stagnansi gitu. Jadi kayak tadi udah kapal besar. Beda kalau ya tadi kalau aku nyontohin Indomaret itu kan karena dia berapa tahun lalu gitu ya. Dan memang produknya banyak cuman kalau ini spesifik retail dan brand lagi. Ini mirip sama kasusnya kalau teman-teman nanti yang punya milih saham jangan milih saham KFC sama McDonald juga. Mereka lagi tertekan tuh. Apalagi di Indonesia dia itu udah di di kalangan bawah kalah sama Hisana sama Sabana, di atas kalah sama Ricis sama ya sama CFC dan lain teman-temannya gitu. Ditambah isu boykot gitu. Nah, maka mereka lagi tertekan gitu boyong sama grup Salim gitu. Cuma nggak tahu ya Salim bisa
bahwa itu lebih bagus apa enggak gitu sih. Nah, itu faktor-faktor itu juga penting ya. Tadi faktor-faktor itu juga banyak sih hal-hal yang makanya teman-teman harus liatin tuh punya apa ya, punya milestone ke tiap pilihan sahamnya. Gitu sih, AV. Ya, Makasih gimana Mas, sih? thank you, thank you. Aku nggak pernah mikir sampai segitu. Menarik ya. Makanya saham sebenarnya kenapa aku bisa sebut saham itu bagus juga karena akhirnya kita biasa berpikir sistemik juga sih. Jadi berpikir end to end gitu. Jadi kenapa ya dia begini? Jadi banyak hal yang baru sih. Jadi nggak bosenan gitu. Maksudnya kan kadang kita satu hal itu belajar bosen ya. Tapi kalau saham itu menarik sih. End to endnya kita bisa pelajarin. Gitu. Banyak faktor Dan lah. dan risetnya juga kudu lengkap ya Lam, kayaknya Lam, untuk Betul. mendecide kayak mana yang mau kita Mm-mm, mm-mm. invest. Makanya tadi sebenarnya juga perlu ketika invest company itu perlu ada age-nya gitu. Nah, kalau misalnya ada, ya betul. Makanya justru saham itu bisa jadi tempat SAI riset juga ya. Itu menarik tuh kalau misalnya jadi kita bisa riset menghasilkan salah satu misalnya portofolio terbaik gitu. Komposisi perusahaan apa aja itu bisa jadi salah satu topik riset loh. Dan itu banyak common dilakukan juga di dunia ekonomi. Nah, itu makanya harus tahu sih sama age-nya misalnya ya. Kayak Wawan gitu, software engineer. Mungkin nggak Wawan invest di agriculture gitu. Mungkin aja, tapi edge-nya bukan di situ gitu. Yang Wawan tahu tentang AI, tentang blockchain, akhirnya ya nanti saham pilihannya pasti seputar teknologi gitu. Jadi sebisa mungkin yang teman-teman tahu gitu dan edge-nya teman-teman. Jadi misalnya let's say AV gitu ya. Ya udah, misalnya AV di farmasi, ya berarti coba aja lihat kayak saham-saham Bio Farma, Kalbe itu gimana gitu. Dan gimana itu kan lebih tahu ya, itu menurutku lebih aku sarankan sih masuk ke sana gitu karena eh, ya tadi yang aku saranin pun itu mungkin masih masuk age-ku gitu ya, maksudnya yang seputar yang aku tahu gitu, tapi bisa jadi AV juga menemukan edge-nya sendiri dan bener-bener punya stock pick-nya masing-masing gitu setiap orang karena kan setiap orang tuh punya beda-beda ini ya personal journey juga sama knowledge-nya gitu sih gitu. Yes, yes. Oke. Yes, jadi ada beberapa yang bisa di-note ya, Ave ya, dan kita semua. Oke, lanjut nih, Wawan, Raisen. Boleh, Wan, silakan disampaikan. Halo Kak. Eh Iwan. ya. Jadi mau tanya sih, kan mungkin kebanyakan kita mungkin dari aku ya. Kalau aku lebih ke slow investment gitu loh. Jadi nggak terlalu Hmm. banyak ngecek berita, tapi at least kayak big news ngecek kayak seminggu atau sebulan gitu lah. Hmm. Eh, Soalnya kayak kayak Ya. apa namanya, emang nggak focusing di berita sama investment gitu, tapi cuma di fundamental gitu. Hmm. Nah, tapi di fundamental di Indo tuh kadang harus ngikuti apa ya, bandar gitulah, mungkin dibilangnya nggak bandar juga sih, tapi harus ngikutin kayak banyak banyak eh, ya kayak kayak kalau kita nggak update Unilever kita juga kayak oh apakah kita harus ke atas atau nunggu gitu, tapi kadang ada insider info apa kayak gitu, apakah kita perlu kayak join juga kayak at least kayak forum buat ngikutin news-news terbaru gitu, atau ada saran lain nggak kita bisa ngikutin berita gitu, itu juga. Oke. Ya. Em, Menarik sih pertanyaan Wawang. Sebenarnya jawabannya nggak ada yang pasti, Wan, kayak gitu. Cuman sebenarnya em, mungkin aku nge- sedikit ngejawab sama ini sebenarnya nyambung juga sih ke AV juga ya. Sebenarnya kenapa kayak oh kok kayak Unilever perasaan kayak perusahaannya bagus-bagus aja di Indo gitu ya. Terus misalnya em, dan udah brandingnya terkenal banget kan ya gitu ya. Nah ini tadi Awan juga nyebut bandar nih. Sebenarnya real bandarnya itu sebenarnya karena kenapa sebenarnya bukan bandar sih. Karena 60% market kalau di Indonesia ya, kita ngomongin di Indonesia, itu masih investor luar, teman-teman. Jadi kasarnya nih, misalnya Ali gitu ya, bener-bener orang lokal Belanda gitu. Mau invest di Indonesia gitu.
Nah, mungkin nggak, apa namanya, Ali bisa tahu spesifik gitu, misalnya ada apotek namanya K24 di Indonesia? Nggak mungkin ya? Mungkin kecil lah. Nah, yang mungkin Ali bisa tahu adalah, ya kayak tadi Unilever Indonesia, karena ada brand-nya juga di Belanda. Kalau nggak ya kan, ada juga di Belanda gitu Unilever. Jadi sesimpel, oh ya udah, invest di Unilever aja. Gitu. Karena ya itu investable company-nya tuh sedikit juga di Indonesia yang orang bisa tahu itu. Karena tadi mungkin ya masih pemain kandang jago kandang semua, nggak ada perusahaan-perusahaan global yang punya eksistensi reputasi bagus gitu. That's why itu yang bikin sebenarnya ada bandar walaupun sebenarnya market maker somehow ada juga biasanya dari owner gitu ya. Nah, ini yang makanya aku bilang tadi, biasanya owner perusahaan itu ada yang jelek juga. Contoh case ini mungkin ya biar tahu sama tahu aja ya. Mmm Teman-teman tahu Mister DIY ya? Dia kan ada listing di saham Indonesia. Nah, itu salah satu yang harus dihindari juga. Karena owner-nya itu nggak, quote unquote, nggak bener lah, gitu ya bisa dibilang. Jadi duit IPO-nya dia itu dibagi 90% itu dibagi ke petinggi-petingginya semua dan 10% cuma buat ekspansi. Jadi makanya agak aneh kan, kenapa Mister DIY itu bisa secepat itu tokonya di daerah-daerah terpencil gitu dan sangat nggak make sense dengan laporan keuangannya, gitu. Jadi memang ya aku nggak tahu ini panjang sih kalau ngomongin duitnya dari mana, apakah ini duit dia beneran gitu ya, tiap tokonya, ya tapi banyak lah gitu. Nah tapi sebenarnya, balik lagi pertanyaan Wawang, secara simpelnya, mmm kalau aku bisa bilang sih Wan ya, tadi pilih yang di edge-mu, ya, sama cari momentumnya, itu 2 yang utama sih paling krusial. Jadi let's say momentumnya nih Wan, tadi kayak Prabowo program kerjanya 5 tahun, nah tapi baik lagi ya, nah ini teknis juga sih. Teman-teman tuh juga harus tahu, teman-teman ini kuat nahan berapa lama saham ini gitu. Oh aku misalnya nggak butuh banget kok duit ini biar aku bener-bener ngadepin misalnya Eva gitu ya, misalnya nanam saham ini nanti buat kuliah anaknya gitu. Jadi kan baru diambil 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi gitu ya, let's assume gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya ada volatile market sedikit, misalnya ada konflik of interest nggak masalah gitu. Nah, selama momentumnya masih ada, oh Prabowo misalnya, renewable energy, ya udah aku cari aja saham-saham yang berkaitan dengan energi terbarukan, sama misalnya saham agriculture gitu, pertanian gitu ya. Nah, tapi ada edge-nya nggak? Edge itu ada core kompetensi teman-teman nggak? Teman-teman jagonya di bidang apa, gitu. Kalau teman-teman nggak tahu, ya mendingan jangan, gitu. Jadi karena itu resiko tinggi jadinya. Cuman misal, yang aku bisa saranin ke Wawan spesifik, ya udah edge-mu aja Wan gitu. Misal awakmu, sekarang background pendidikannya engineer misal, ya udah berarti ya edge-mu itu di teknologi gitu. Atau misalnya di perusahaan-perusahaan apa, startup ataupun misalnya atau BUMN gitu ya. Nah itu, ya itu edge-mu di sana gitu. Jadi pilihlah yang juga edge-mu gitu. Tapi sebenarnya core kompetensi itu bisa dilebarin. Makanya ini tadi yang dibilang real riset ya. Makanya edge-nya kita itu nggak sebatas kita pendidikan aja sebenarnya. Makanya kita, bergabung komunitas. Tapi kan ini kan tadi Wawan constraint-nya adalah waktu ya. Nggak bisa liatin berita, segala macam ya. Jadi sesimpel itu. Sama nanti tinggal lihat owner-nya itu benar apa enggak, sama perusahaannya profit apa enggak, udah simpel itu. Seharusnya kalau udah checklist itu didapat, invest di perusahaan itu aman gitu, Wan. Nah, nanti tinggal lihat lagi kompetitornya tadi ada apa enggak. Tapi kan kalau ngelihat kompetitors, kalau edge-mu udah di sana, kamu bakal tahu. Misalnya let's say AVE lah. AVE misalnya udah tahu terkait dengan dunia farmasi atau obat-obatan gitu. Tiba-tiba ada obat baru, ada vaksin baru kan tahu nih, ini bagus apa enggak nih produk beneran. Wah, kalau misalnya pesaingnya bagus, berarti bisa jadi si distributor ini akan naik nih dibanding misalnya Kalbe atau Bio Farma gitu ya. Ya berarti tinggal pindahin uangnya ke yang distributor baru ini. Ya let's say kayak tadi lah, Tesla sama BYD. Dulu mana ada BYD ngelihat gitu ya. Tapi sekarang ketika beritanya naik gitu ya, beritanya bagus, justru si Charlie Munger sama Buffett itu jual. Mereka invest sebelum beritanya itu blow up ataupun BYD itu jadi apa ya, Oh, jadi viral gitu.
Nah, saranku juga pilih tuh saham-saham yang apa ya, hidden gem gitu. Jadi yang istilahnya AV doang yang tahu, Wawan doang yang tahu, ataupun Eva atau Sabia doang yang tahu karena core competence masing-masing. Nah, nanti jual ketika beritanya viral gitu, ataupun produknya itu jadi common use orang-orang lah gitu. Nah, jangan pernah beli ketika berita itu viral gitu. Itu saran juga. Nah, ada filosofi yang belum aku tulis juga. Sebenarnya itu dari Cadimua bilangnya be contrarian. Nah, ini menarik nih. Yang tadi aku bilang di awal. Jadi ketika orang itu berhegemoni, teman-teman harus takut. Nah, ketika orang-orang itu takut, itulah bisa jadi ada kesempatan. Nah, betul juga tuh Wawan. Jadi tadi sebenarnya yang aku bilang takut yang agak serem di akhir, itu tergantung mindset kita gitu. Makanya kalau kita ngelihatnya sebagai opportunity, justru orang-orang tadi kuadran ketiga rich mindset itu ngelihat krisis itu santai aja. Karena justru malah mereka opportunity itu. Kenapa opportunity? Karena nanti rumah jadi murah, harga mobil murah. Lihat lihat waktu COVID, ya kan? Teman-teman dulu mungkin waktu COVID properti itu murah. Bahkan dulu temanku pernah cerita gitu ya, dia pernah saking murahnya apa hospitality di Bali, dia itu sebulan di Bali nginep di hotel. Bayar cuma 3 juta tiap hari dapat breakfast waktu COVID. Aset saham murah, emas juga jatuh. Nah, itu justru opportunity, tapi ya itu makanya kita harus mitigate biar tahu krisisnya lebih awal. Tadi kan udah ada indikasi-indikasinya. Nah, kita bisa prepare cash lebih banyak. Jadi ketika opportunity itu datang, kita bisa tadahin. Itulah kenapa fungsinya orang-orang kapitalis itu. Itu kemarin ya, kalau teman-teman tahu sempat ada crash juga di saham itu. Warren Buffett itu udah jual saham Apple-nya pelan-pelan nyicil. Karena kan dia duitnya ribuan triliun dolar ya. Nggak bisa tuh kayak teman-teman sehari langsung jual. Pasti dia cicil jualnya. Dia ngumpulin duit. Nah, ketika kemarin jatuh dia borong lagi gitu. Apa aset-aset yang lagi murah. Makanya betul kata Wawan tadi, di setiap krisis itu ada opportunity. Makanya selalu berpikir kontrarian gitu. Makanya jangan dengan apa hilang, maksudnya kita harus berpikir rich mindset juga. Kalau ada virality harus bertanya-tanya ini kenapa nih bisa viral, ataupun ketika krisis, wah ini lagi ada kesempatan apa nih, lagi banyak diskon apa nih, kayak gitu mikirnya. Ya jadi itu sih Wan, Yes. jadi spesifiknya balik lagi lebih ke core competence sama momentumnya mungkin ya yang lebih krusial. Nanti mungkin teknisnya tadi lihat valuasi perusahaannya bagus apa enggak, itu udah cukup sih kalau misalnya nggak ada waktu buat ngecekin setiap saat. Gitu sih dari aku. Oke, hopefully terjawab ya Wan. Em, Terakhir nih Lam, 6 menit terakhir ya. Dari Novia yang diaminkan juga oleh Eva. Itu pertanyaan terkait kalau pemula nih Lam. Jadi kalau dari Novia nyampein em, sejauh ini karena masih takut invest apa-apa, karena belum ada ilmunya, jadi masih invest di emas aja. Nah, itu aman apa enggak? Terus ada saran lain untuk pemula banget yang low risk itu investasinya di mana gitu. Gimana Lam? Oke, ya, oke, thank you Novia. Jadi em, ya emas itu memang jadi komoditas karena kan nilainya akan naik terus ya. Gitu. Jadi ada istilah waktu terbaik beli emas itu adalah 30 tahun yang lalu. Terus waktu terbaik kedua membeli emas itu adalah saat ini. Jadi itu menggambarkan emas itu memang komoditas yang akan selalu naik. Tapi sebenarnya itu cuma buat ngejaga nilai gitu. Karena em, ya emas itu akan naik terus gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya kalau ini perspektif pribadi tapi ya, sebenarnya kalau dari tadi ngejawab itu sebenarnya bisa sih buat ngejaga nilai doang, iya. Tapi kalau dari perspektifku ya, Novia ya, mungkin aku udah sedikit coba banding-bandingin, emas itu kan kita pegang fisik ya. Nah itu juga ada resiko tuh kalau hilang, ketelisut ya. Misalnya amit-amit juga. Makanya orang kan kalau punya emas pasti punya bank apa punya apa namanya tempat penyimpanannya gitu ya, apa safety box gitu, ya itu juga harus disediain gitu. Dan ya itu fisiknya kita pegang gitu. Dan em,
aku nggak tahu ya. Ya ini sebenarnya karena kita tadi udah ini banyak hal juga sih. Kalau aku pribadi sekarang menilai saham itu sebenarnya ya cuma buat ngejaga nilainya nggak turun aja uang kita. Cuman sebenarnya itu bukan investasi kalau menurutku ya. Karena em, apa ya? Dia itu terbatas kan ya. Sebenarnya ini mirip-mirip kayak rumah sih kalau pandanganku gitu. Karena em, sorry kok rumah tanah gitu, properti lah ya. Karena emas itu ya walaupun mungkin terbatas dan nilainya akan naik, tapi bukan cocok investasi. Karena bayangin kalau orang semua borong emas gitu ya, emas habis, ya nggak akan kebagian tuh misalnya anak cucu kita gitu ya. Nah cuman untuk menjaga certain value of money, ya that's fine gitu. Dan itu masih common ini yang tadi perspektif pribadi aja. Tapi kalau yang satu dua sebenarnya valid. Itu oke sih buat buat ngejaga nilai aja gitu. Nah, tapi kalau untuk sebenarnya low risk memang commonly-nya adalah reksadana gitu. Tapi ya, tapi nih reksadana itu kan ya paling berapa? 7 8 bahkan nggak nyampe ya. 6 7% gitu ya. Ya itu sama aja kayak performance-nya deposito gitu. Yaitu jadi kalau misalnya ngomong yang kedua sebenarnya low risk reksadana. Tapi ini perspektif pribadi lagi ya, pandangan pribadi. 6 7% itu ya bisa digantikan dengan aset lainnya gitu. Dan itu masih kecil sebenarnya. Kecil kenapa? Karena kita kita tahu kalau inflasi itu biasa dibilang oh 5% 4%, padahal real inflasi itu ada 15% teman-teman. Kalau tanpa disadari ya banyak kalangan itu biasanya rule of thumb-nya itu inflasi gitu. Jadi 15% itu tinggi sementara kita cuma dapat 7%. Jadi kita masih ada selisih 8%. Nah, sebenarnya perspektif pribadi lagi nomor duanya itu sebenarnya saham yang benar itu kalau kita milihnya teknisnya itu bisa low risk loh. Banyak saham yang low risk dan high gain, medium gain lah, nggak sampai high gain. Dan ya banyak. Jadi ya itu teman-teman makanya harus lebih banyak riset dan sebenarnya risetnya nggak harus yang hebat-hebat banget kok. Even kayak aku pun belum expertise untuk membaca laporan keuangan gitu ya. Tapi indikator-indikator yang bisa di jalan itu yang bisa jadi checklist itu udah tercover. Jadinya bisa pilih sahamnya juga sama. Mungkin banyak diskusi juga ya. Banyak ya itu salah satu juga sih gitu. Jadi ya sebenarnya bisa, tapi ya tadi ingat ada inflasi gitu Novia ya. Jadi walaupun tanpa kamu sadari mungkin dulu aku nggak tahu ya 2000 sekarang di Surabaya gimana gitu. Dulu mungkin duit 25.000 itu bisa beli nah, sekarang nggak tahu apakah masih segitu nilainya, gitu. Nah, itu bandingin aja. Misalnya ayam geprek sekitar rumah kalian tuh masih nggak 25.000 itu bisa neraktir teman dua gitu, 3 porsi. Atau sekarang malah mungkin cuma dapat 1 porsi 25.000. Atau cuma 2 porsi doang. Nah, itu realnya berarti kan nggak 4% kalau kayak gitu. Bisa mungkin malah 100% gitu ya kalau ngomongin ayam geprek gitu inflasinya gitu. Jadi ya nggak apa-apa, tapi step by step sih. Maksudnya kan tiap orang kan masing-masing ya gitu. Jadi tapi that's fine buat Novia yang mungkin belum berani, emas paling aman dibanding beli dolar ya. Karena beli dolar itu sebenarnya juga aman, tapi ya teman-teman mempercepat Indonesia makin jatuh gitu. Jadi paling safe memang emas sih gitu untuk Yes, nahan nilai yes. aja. Wah, menarik nih diskusinya. Ternyata beragam juga nih alam kita di Mentor SI. Ada yang udah coba-coba, Mm-mm. ada yang em, udah ngerti gitu, ada juga yang mungkin masih takut-takut gitu. Jadi mungkin next bisa juga lah kita extend kapan lagi kita share Boleh, boleh, boleh. edisi kedua Financial Talk. Oke, paling gitu aja teman-teman karena ini waktunya udah 2 jam, udah 2 kali lipat dari waktu yang kita alokasikan ya seharusnya. Cuman nggak apa-apa karena sepertinya teman-teman juga antusias. Sekali lagi thank you buat Kalam udah prepare materi yang menarik tadi dan insightful juga dan mungkin di sesi diskusi juga Em, kayak masih ada yang kurang ya. Masih ada banyak Mm-mm. pertanyaan dari teman-teman. Mungkin cuman karena sekali lagi waktunya terbatas, jadi kita tunggu sharing session yang selanjutnya. Oke, mungkin terakhir Lam, sebelum ditutup, kamu ada yang mau kamu sampaikan dulu nggak?
Oke, ya thank you Ali juga dan teman-teman ya yang udah bertahan dua jam. Walaupun nanti mungkin ada yang bisa lihat recordingnya juga ya Li ya. Em, Ya feel free aja sih buat diskusi ya gitu karena kita satu umbrella di SAI jadi ya mungkin ini juga apa ya istilahnya takdir kali ya bilangnya takdir bisa bertemu saling tukar pikiran jadi feel free aja teman-teman SAI buat ngechat aku kalau mau diskusi. Nanti mungkin Ali kalau mau buatin sesi lainnya ataupun mungkin kita buat dari tim SAI yang tertarik kita buatin grup kecil buat diskusi boleh juga gitu jadi feel free aja sih sebenarnya senang karena justru aku bisa sharing biar ya itu tadi karena orang-orang luar itu orang-orang negara maju itu udah asetnya berjalan teman-teman jadi ya harapanku sih di SAI bisa teman-teman juga bisa lebih one step ahead jadi sekarang sedih gitu makanya kenapa kita masih dibilang banyak bandar saham sering turun ya karena retailnya dikit gitu yang kayak kita ini dikit. Jadi kalau di Amerika itu asing keluar itu nggak ngaruh karena cuma 20% 30%. Yang punya itu justru kayak Ali misalnya Wawan yang duitnya mungkin misalnya bisa naruh 100 M gitu ya. Ali yang bisa ratusan M juga yang model-model kayak kita ini yang personal retail ini itu yang lebih kuat gitu. Makanya saham di sana itu lebih cepat gitu di Amerika itu. Makanya cuman karena di Indonesia ini masih sedikit, sebenarnya menurutku tuh bukan ketakutan itu ya pastilah banyak yang takut gitu ya di Indonesia karena belum tahu aja. Justru ini sesi ini biar teman-teman mulai tahu, jadi start belajar. Dan menurutku setelah aku dalami, aku juga awalnya juga agak ragu kan segala macem dan ini real gitu. Saham itu kalau aku bilang mungkin banyak yang debatable ya ngeliat harga karena ini sebenarnya prakteknya aja sih. Makanya banyak em, kayak semacam kayak gini tapi sebenarnya realnya itu simpelnya nih ya saham itu tuh logika investment ya misalnya nih Ali punya bisnis bakso di Jogja gitu ya terus Ali nawarin aku nih Lam aku punya bisnis di bakso di Jogja yuk joinan sama aku yuk gitu buat kita bikin bisnis bareng ya udah nih aku invest ke kamu Li gitu karena aku misalnya tinggal di Jakarta apa misalnya 1 juta gitu ya buat modal jualan baksonya. Nah sebenarnya sesimpel itu tuh logika saham. Tapi kan memang karena sekarang dibuatnya dalam pasar ya udah kompleks jadinya tuh banyak pemainnya nggak benar. Ya banyak pihak ketiganya lah, banyak yang apa namanya market makernya. Jadi sebenarnya simpelnya itu. Jadi ya menurutku sih udah seharusnya sih at least teman-teman di sini one step ahead udah bisa masuk berani ke saham lah gitu modalnya nggak perlu gede ya kan teman-teman em, teman-temanku banyak kok yang masih 500.000 200 sisihin aja gitu tabung. Karena nilainya akan lebih gede tapi memang ya yang paling beratnya nanti ketika pilih sahamnya cuman ya itu bisa lah nanti kita bisa diskusi banyak makanya ya nanti banyak diskusi aja kita buat forum-forum lain kalau mau spesifik gitu ya tapi ya ini memang karena teman-teman udah kebayang ya tadi risetnya kayak AV aja bisa baru tahu kan You'll Never kompleks itu yaitu karena itu kenapa untuk join ke beberapa komunitas kayak gini tuh cukup pricey lah ya karena ya risetnya itu mahal gitu tapi sebenarnya menurutku in logically setelah dijalani teman-teman sebenarnya bisa cuma memang kita sulit menghubungkan benang merahnya aja gitu jadi ya aku bisa bilang sih last word-nya start now aja sih Wah, oke. Thank you Lam sekali lagi. Thank you juga buat gitu. Wawan Jadi buat berani karena ngemil-ngemil. ya Oh, oke ya oke, thank sip. you Li. Oke, start now ya Wan. Lam tadi ininya. Ya. Oke, ya mungkin gitu aja. Ini ada request juga dari Novia buat next bahas bisnis-bisnis gitu. Oke, noted Novia. Nanti kita coba olah dulu. Terus nanti kita adain sesi selanjutnya. Oke, gitu aja. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang udah antusias juga. Thanks buat Kalam, um, Wawan, Oci, Reza, Eva, Wahyu, Evelyn, Ave, Sabia, Anissa, Novia, Omet, dan Danar yang tadi last minute join ya, Danar. Oke, mungkin gitu aja. Aku tutup. Nanti recordingnya aku share juga sekaligus yang kemarin-kemarin juga.
Oke, see you semuanya. Oke, thank you guys. Bye.